Suara adzan maghrib baru saja selesai berkumandang, namun bagi Anara, itu bukanlah pertanda untuk beristirahat. Justru sebaliknya. Itu adalah sinyal bahwa pertunjukan baru akan dimulai. Dari sudut gudang sempit beraroma apek di belakang rumah, ia bisa mendengar derap langkah kaki panik di ruang tengah. Disusul suara bantingan pintu dan pekikan tertahan ibu tirinya, Riana. Sembunyi, Vika. Cepat masuk kamar. Kunci pintunya. Lalu, suara berat ayahnya, Dimas, yang terdengar putus asa. Riana, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Diam kau, Pak. Gara-gara anak kesayanganmu itu kita begini. Anara memeluk lututnya erat-erat. Hatinya mencelos. Lagi. Selalu Vika, kakak tirinya, yang membuat ulah, namun entah bagaimana ia, ayah, atau bahkan barang-barang di rumah ini yang akan menanggung akibatnya. Gudang ini adalah kamarnya. Selama 10 tahun terakhir, sejak ibunya meninggal dan ayah membawa pulang Riana dan Vika, hidupnya berubah menjadi abu-abu. Kamarnya yang nyaman dengan jendela menghadap kebun, direbut oleh Vika. Anara dipindahkan ke sini, ke tempat penyimpanan barang bekas, beralaskan tikar pandan tipis yang di malam hari terasa menusuk tulang karena dinginnya lantai semen. Telinganya mendengar suara yang paling ia takuti. Gebukan pintu depan yang brutal. Brat, brat, brat. Dimas, keluar kau. Bayar utangmu. Suara itu, suara Pak Broto si rentenir, menggema di gang sempit mereka. Anara bisa membayangkan para tetangga kini membuka gorden mereka satu persatu, berbisik-bisik, dan tersenyum sinis. Keluarga Dimas, si bahan gunjingan abadi. Mana anakmu si Vika itu? Hah? Gaya selangit, utang segunung. Suruh dia keluar. Anara meremas ujung bajunya yang lusuh. Baju itu adalah salah satu dari 3 baju layak pakai yang ia miliki, warisan dari almarhumah ibunya. Sejak Riana mengambil alih rumah, Anara tak pernah dibelikan sehelai benang pun. Ironis. Vika, kakak tirinya, hidup dalam kemewahan palsu. Tas branded KW Super, liburan ke Bali dengan pacarnya, makan di kafe mahal setiap akhir pekan. Semua itu didanai dari utang yang mengatasnamakan ayah. Ayahnya, yang terlalu mencintai Riana dan terlalu memanjakan Vika, hanya seorang kuli panggul di pasar dengan penghasilan pas-pasan. Dan Riana? Dia adalah ratu di rumah ini. Tugasnya hanya satu, menyiksa Anara. Pagi tadi, Anara bangun pukul 4 subuh. Ia memasak rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati, menu favorit Vika dan Riana. Aroma rempah yang kaya memenuhi dapur sempit mereka. Anara, cepat sedikit. Vika mau sarapan, bentak Riana dari meja makan. Anara menyajikan semuanya di meja. Perutnya sendiri keroncongan, berbunyi nyaring. Mau apa kau? Sana. Riana menepis tangan Anara yang hendak mengambil piring. Jatahmu di belakang. Anara menunduk, berjalan ke dapur, dan mengambil jatahnya, sepiring nasi putih dingin dengan taburan garam kasar. Itulah menunya hampir setiap hari. Ia dilarang keras mencicipi masakan yang ia buat. Pernah sekali ia ketahuan menyendok sedikit kuah opor, tamparan keras Riana mendarat di pipinya, meninggalkan jejak panas hingga sore. Anak tidak tahu diuntung. Numpang hidup di sini masih berani mencuri makanan. Anara tidak pernah membalas. Ia menelan nasinya bersama air mata. Ia tak diizinkan keluar rumah, kecuali saat bersekolah dulu. Anara adalah gadis yang cerdas. Ia berhasil lulus SMA berkat beasiswa penuh, prestasi yang ia raih dengan belajar di gudang remang-remang ini ditemani lampu teplok. Ia tak pernah diberi uang jajan sepeser pun. Teman-temannya sering mentraktirnya, mengira ia anak yang sangat hemat, padahal ia memang tak punya pilihan. Setelah lulus, dunianya kembali terkunci. Riana melarangnya mencari kerja atau kuliah. Tugasmu di rumah. Jadi babu. Itu sudah lebih dari cukup untuk membayar tumpangan hidupmu. Brat. Suara gebrakan pintu yang lebih keras menyadarkan Anara. Kali ini terdengar suara pecahan kaca. Para rentenir itu jelas sudah kehilangan kesabaran. Seminggu. Saya beri waktu seminggu, Dimas. Lunasi semua utang Vika, 50 juta. Atau rumah ini saya sita dan kalian semua saya seret ke polisi atas penipuan.
Anara mendengar suara ayahnya memohon. Sabar, Pak Brod. Saya pasti bayar. Beri saya waktu. Waktu sudah habis. Suara-suara itu menjauh, diiringi makian dan suara motor yang digas kencang. Hening sejenak. Lalu, dimulailah babak neraka yang sesungguhnya. Tangisan Riana meledak. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kemarahan. Ini semua gara-gara kau, Pak. Laki-laki tidak berguna. Tidak bisa membahagiakan istri dan anak. Rina, sabar. Kita cari jalannya. Jalan apa lagi? Kau mau jual apa lagi? Ginjalmu? Harganya tidak akan cukup. Anara mendengar Vika keluar dari kamar, suaranya manja dan ketakutan. Ibu, gimana ini? Vika takut. Nanti kalau Vika nggak bisa shopping lagi gimana? Sabar, sayang. Suara Riana langsung melembut untuk Vika. Ibu akan cari cara. Kamu tenang saja, ya. Nanti, setelah semua ini beres, kamu bisa liburan sama pacarmu. Jauh dari sini. Hati Anara terasa seperti disayat sembilu. Kakaknya yang membuat masalah, dia yang akan berlibur. Sementara ayah dan dirinya yang akan menanggung malu dan beban. Malam itu, Anara tak bisa tidur. Suara isak tangis ayahnya terdengar samar dari ruang tengah. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar Riana berbicara dengan nada berbisik, tapi penuh penekanan. Pak, sebenarnya ada satu jalan keluar, bisik Riana. Jalan apa, Ri? Aku sudah buntu. Bu Laras, istrinya Tuan Handoko, pemilik pabrik tekstil itu, dia datang ke warung Bu Ida. Dia cari istri untuk putranya. Istri? Maksudmu? Hening sejenak. Anara menajamkan pendengarannya. Putranya Tuan Handoko itu, yang katanya kecelakaan setahun lalu. Dia stroke, Pak. Lumpuh total di tempat tidur. Usianya sudah 35 tahun tapi belum menikah. Bu Laras kasihan, dia ingin ada yang merawat putranya siang malam dengan tulus. Menikah secara sah. Ayah terbatuk. Lalu hubungannya dengan kita apa? Bu Laras bilang, suara Riana terdengar licik, dia akan memberikan uang 50 juta rupiah. Tunai. Kepada keluarga mana saja yang mau menyerahkan anak gadisnya untuk dinikahkan dengan putranya itu. Jantung Anara berhenti berdetak. 50 juta. Jumlah yang sama persis dengan utang Vika. Riana, jangan bilang kau. Suara ayah terdengar bergetar. Kita punya Anara, Pak, desis Riana tajam. Dia gadis. Dia tidak berguna di rumah ini selain jadi babu. Apa salahnya kita nikahkan dia? Dia bisa dapat hidup enak di rumah besar. Kita dapat uang untuk bayar utang Vika. Semua selesai. Vika bisa tenang, dan kita tidak akan diusir dari rumah ini. Anara menutup mulutnya, menahan jeritan. Dijual. Mereka akan menjualku. Ayahnya diam. Keheningan itu berlangsung sangat lama, terasa lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan. Anara berdoa dalam hati, Ayah, tolong katakan tidak. Ayah, panggil Anara dalam hati. Lalu, suara yang paling ia cintai sekaligus paling ia benci itu terdengar. Baiklah, Riana, ucap ayahnya pelan, nadanya pasrah. Demi Vika dan demi ketenangan rumah ini. Bicaralah pada Bu Laras. Atur pertemuannya. Air mata yang sejak tadi ditahan Anara, akhirnya luruh. Bukan hanya dijual, tapi dikhianati oleh ayahnya sendiri. Demi Vika. Selalu demi Vika. Tapi di tengah rasa sakit yang meremukkan itu, sebuah pikiran nekat muncul di benak Anara. Menikah. Pergi dari rumah ini. Meskipun dengan pria yang lumpuh, pria yang tak ia kenal. Pikiran itu menakutkan, tapi ada secercah harapan di sana. Paling tidak, ia akan keluar dari gudang ini. Paling tidak, Riana tidak bisa lagi menjadikannya babu, memukulnya, atau memberinya nasi garam. Jika ini adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka yang melingkari hari-harinya, maka ia akan menerimanya. Anara mengusap air matanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan berbakti pada suaminya nanti, siapapun dia, apapun kondisinya. Ia akan ikhlas. Ia yakin, Tuhan tidak mungkin sekejam ini selamanya. Ini adalah jalannya untuk bebas.
Malam itu, Anara tidak tidur. Ia meringkuk di atas tikar pandannya, mendengarkan keheningan rumah yang terasa lebih menindas daripada kebisingan pertengkaran. Keputusan ayahnya terasa seperti vonis mati yang baru saja diketuk. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sebuah tekad baja yang mulai terbentuk. Ia akan menelan pil pahit ini, mengunyahnya, dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Ini adalah tiket keluarnya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa aneh. Riana, ibu tirinya, tampak sedikit gugup namun juga bersemangat. Ia tidak membentak Anara saat menyuruhnya memasak sarapan. Ayah, sebaliknya, tidak keluar dari kamarnya. Ia menghindari Anara, seolah wajah putrinya adalah cermin dari dosa terbesarnya. Pukul 10 pagi, setelah Anara selesai mencuci tumpukan piring kotor, Riana memanggilnya ke ruang tengah. Anara, duduk, perintahnya. Anara duduk di tepi kursi kayu yang sudah reot. Ayahnya akhirnya ada di sana, duduk di seberang Riana, wajahnya tertunduk menatap lantai. Begini, Riana memulai, mencoba terdengar bijaksana, sebuah peran yang sangat tidak cocok untuknya. Seperti yang kau tahu, kondisi keluarga kita sedang sulit. Kakakmu, Vika? Dia berutang 50 juta pada Pak Broto, potong Anara. Suaranya datar, tanpa emosi. Riana dan Dimas tersentak kaget. Mereka tidak menyangka Anara tahu. Kau menguping, desis Riana. Suara kalian tadi malam cukup keras untuk didengar seluruh penghuni gang, Bu. Apalagi aku yang tidur di gudang, jawab Anara tenang. Wajah Riana memerah karena malu sekaligus marah. Ia membuang basa-basinya. Bagus. Jadi kau sudah tahu. Ada jalan keluar. Kau akan menikah dengan putra Tuan Handoko, lanjut Anara, masih dengan nada yang sama, yang sedang sakit stroke. Kini ayahnya yang mengangkat wajah, matanya membelalak. Nar? Aku tahu, ya, kata Anara. Ia menatap lurus ke mata ayahnya. Tatapan yang menuntut, yang mencari sisa-sisa cinta seorang ayah. Tapi yang ia temukan hanyalah rasa malu dan pengalihan pandangan. Ayahnya kalah. Ini untuk kebaikan kita semua, nak, lirih Dimas, mengulang kalimat yang ia ucapkan pada Riana semalam. Untuk membayar utang. Utang Vika, Anara menegaskan lagi. Bukan utang kita. Jaga mulutmu, Anara, bentak Riana, tak tahan lagi. Tidak usah sok suci. Kau terima, maka utang Vika lunas. Ayahmu tidak akan dipenjara. Kita tidak akan jadi gelandangan. Kau menolak, kita semua hancur. Kau mau ayahmu masuk bui, hah? Ini adalah puncaknya. Anara menarik napas panjang. Ia sudah memikirkan ini semalaman. Kapan pernikahannya? Dua kata itu membuat Riana dan Dimas terdiam. Mereka mengira akan ada tangisan, perlawanan, atau setidaknya permohonan. Kau setuju? Tanya Riana, tidak percaya. Anara tersenyum tipis, senyum pertama di wajahnya setelah bertahun-tahun, meski itu senyum yang penuh luka. Apa aku punya pilihan, Bu? Setidaknya aku bisa keluar dari rumah ini. Aku bisa bebas dari gudang ini. Kalimat terakhir itu ia ucapkan sambil menatap ayahnya. Sebuah tamparan tak terlihat yang membuat Dimas semakin tertunduk. Riana tertawa, tawa kemenangan yang melengking. Bagus. Anak pintar. Tahu diuntung. Begini kan enak. Ibu Laras, ibunya Tuan Arga, ingin pernikahan dilangsungkan lusa. Sederhana saja. Lusa? Anara terkejut, tapi ia segera menguasai diri. Lebih cepat lebih baik. Iya, mereka butuh cepat. Bu Laras akan mengurus semuanya. Kau hanya perlu siapkan badanmu. Tiba-tiba, pintu kamar Vika terbuka. Kakak tirinya itu keluar dengan wajah mengantuk, rambutnya acak-acakan. Ibu, ribut-ribut apa sih? Vika lagi enak tidur, rengeknya. Sayang. Riana langsung menghampiri dan memeluk Vika. Sudah beres. Utangmu akan lunas. Si Anara mau menikah dengan Tuan Handoko. Mata Vika langsung berbinar. Serius, Bu? Wah, syukurlah. Akhirnya ada gunanya juga dia di rumah ini selain jadi babu. Ia menatap Anara dengan pandangan meremehkan. Kasihan banget sih, Ra.
Nikah sama orang lumpuh. Udah tua, penyakitan lagi. Haha, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting aku selamat. Pacarku udah ajak aku liburan ke Raja 4 minggu depan. Kita mau healing. Stres banget aku dikejar-kejar rentenir. Anara hanya diam. Ia bangkit berdiri. Kalau sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, aku permisi ke belakang. Masih banyak cucian. Ia berjalan kembali ke dunianya, ke gudang dan dapur, meninggalkan Tawafika dan Riana yang merencanakan masa depan cerah mereka yang dibeli dengan mengorbankan masa depannya. 2 hari berlalu secepat kilat. Riana dan Dimas pergi ke rumah Tuan Handoko tanpa Anara. Mereka pulang dengan sebuah amplop coklat tebal. Anara melihat dari celah pintu dapur, Riana menghitung lembaran uang merah itu dengan mata berbinar-binar. Utang Vika lunas. Harga dirinya telah dibayar. Vika, sesuai janjinya, telah berkemas. 2 koper besar berisi pakaian-pakaian mahalnya sudah siap di depan pintu. Dah, Anara, teriak Vika dari pintu depan, sementara pacarnya menunggu di atas motor sport. Selamat menikmati malam pertamamu dengan mayat hidup, ya. Aku pergi dulu, menjauh dari semua hinaan tetangga sialan ini. Bye. Vika dan pacarnya melesat pergi, tertawa bebas. Kabur dari masalah yang mereka ciptakan. Malam itu, Riana melemparkan sebuah kebaya lama berwarna krem ke arah Anara. Kebaya itu milik almarhumah ibunya. Pakai ini untuk besok, kata Riana ketus. Tidak usah dandan. Calon suamimu juga tidak bisa melihat. Jangan bikin malu keluarga. Anara memeluk kebaya itu. Aroma ibunya masih tersisa sedikit. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ibu, doakan Anara. Anara akan memulai hidup baru. Apapun itu, pasti lebih baik dari neraka ini. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan hitam sederhana menjemput mereka. Bukan mobil mewah, seolah keluarga Handoko sengaja tidak mau menarik perhatian. Anara masuk bersama ayah dan Riana. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara. Riana sibuk menghitung sisa uang di dalam tasnya, sementara ayah menatap kosong keluar jendela. Mobil itu memasuki sebuah kawasan perumahan elit yang Anara bahkan tidak tahu ada di kotanya. Gerbang-gerbang tinggi menjulang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Halamannya sangat luas, dengan taman yang tertata rapi. Riana menelan ludah, matanya melotot iri. Gila besar sekali rumahnya, desisnya. Seorang wanita parubaya yang anggun, meski wajahnya tampak lelah dan sedih, menyambut mereka di pintu. Itu pasti Ibu Laras, calon mertuanya. Mari, silakan masuk. Pak Dimas, Bu Riana, sapanya lembut. Matanya kemudian tertuju pada Anara. Ia menatap Anara dari atas ke bawah. Anara hanya mengenakan kebaya pudar dan wajah polos tanpa riasan. Ada kilat iba di mata wanita itu. Kamu Anara, ya? Anara mengangguk. Iya, Bu. Mari, Arga sudah menunggu di kamar. Penghulu dan saksi juga sudah siap. Mereka diantar menaiki tangga marmer yang megah. Jantung Anara berdebar kencang. Ini nyata. Ia akan menikah. Mereka masuk ke sebuah kamar tidur utama yang sangat besar, lebih besar dari seluruh rumah petak orang tuanya. Perabotannya mewah, namun suasananya suram. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur besar yang dilengkapi peralatan medis berdiri kokoh. Disitulah ia terbaring. Calon suaminya, Arga Wiratama Handoko. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Tubuhnya kurus, ditutupi selimut tipis. Selang infus menancap di punggung tangannya. Ia tampak rapuh. Seorang pria yang lebih tua, Tuan Handoko, duduk di sisi ranjang. Seorang penghulu dan 2 pria lain, saksi, berdiri dengan khidmat. Kita mulai saja, kata Bu Laras pelan. Ayah Anara duduk di samping ranjang, berhadapan dengan Tuan Handoko yang bertindak sebagai wali untuk putranya. Anara berdiri di belakang ayahnya. Tangannya dingin seperti es. Penghulu menjabat tangan ayahnya. Pak Dimas, siap? Ayah Anara mengangguk gugup. Ia berdeham, suaranya bergetar hebat. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Arga Wiratama Handoko bin Handoko Wijaya, dengan putri kandung saya,
Anara binti Dimas, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 50 gram, dibayar tunai. Hening. Semua orang menunggu. Anara mengira Tuan Handoko yang akan menjawab mewakilinya. Tiba-tiba, mata pria yang terbaring itu terbuka sedikit. Bibirnya yang pucat bergerak. Sebuah suara serak, lemah, dan putus-putus terdengar di ruangan yang hening itu. Saya terima nikah dan kawinnya. Anara binti Dimas, dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara itu, meski lemah, sangat jelas. Penghulu memandang para saksi. Bagaimana, para saksi? Sah. Halo. Ayah Anara melepaskan jabatannya. Anara memejamkan mata. Air matanya menetes. Bukan tangis sedih. Bukan tangis bahagia. Itu adalah tangis kelegaan. Anara, cium tangan suamimu, bisik Bu Laras lembut. Anara maju. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tangan suaminya yang terkulai. Tangan itu dingin. Ia mencium punggung tangan itu dengan taksim. Selesai. Ia kini seorang istri. Riana segera menarik lengan baju Dimas. Ayo, Pak. Tugas kita sudah selesai, bisiknya, tak sabar ingin segera pergi. Pak Handoko, Bu Laras, kami permisi dulu, kata Riana, tersenyum dibuat-buat. Ayahnya menatap Anara sekali lagi. Ada begitu banyak kata yang ingin ia ucapkan, tapi tak ada satupun yang keluar. Ia hanya menatap putrinya dengan pandangan penuh penyesalan, sebelum akhirnya berbalik dan mengikuti Riana keluar dari kamar. Pintu tertutup. Kini, tinggallah Anara di kamar mewah itu. Bersama Tuan dan Nyonya Handoko, dan suaminya yang baru saja terpejam kembali, napasnya teratur namun lemah. Anara, panggil Bu Laras. Mulai sekarang, ini rumahmu. Dan dia, katanya sambil menunjuk Arga, adalah tanggung jawabmu. Anara menatap pria di ranjang itu. Pria yang telah membelinya seharga 50 juta. Pria yang telah membebaskannya dari neraka. Saya mengerti, Bu, jawab Anara. Saya akan berbakti padanya. Saya akan merawatnya dengan tulus. Malam itu, Anara tidur di sofa beludru yang ada di sudut kamar suaminya. Ia menatap langit-langit tinggi kamar itu. Ia bebas. Akhirnya, ia benar-benar bebas dari siksaan ibu tiri dan kakak tirinya. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok. Ia hanya tahu, ia tidak akan menyesali keputusannya. Ia yakin, ini adalah jalan Tuhan untuknya keluar dari penderitaan. Pagi pertama Anara sebagai seorang istri dimulai dengan kebingungan. Ia terbangun bukan karena bentakan Riana atau dinginnya lantai semen gudang. Ia terbangun di atas sofa beludru yang empuk, diselimuti keheningan yang nyaman. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa, menerangi kamar mewah suaminya. Untuk sesaat, ia mengira semua ini mimpi. Lalu ia melihat ranjang besar di tengah ruangan. Di sana, Arga Wiratama terbaring, persis seperti semalam. Napasnya teratur, mesin di sampingnya berbunyi bip pelan. Ini nyata. Dia sudah menikah. Dia bebas. Anara bangkit. Ia merasa kaku setelah tidur di sofa, tapi perasaan itu 1000 kali lebih baik daripada rasa sakit di punggungnya setelah tidur di gudang. Ia berjalan ke kamar mandi yang terhubung dengan kamar itu. Mulutnya ternganga. Kamar mandinya saja lebih besar dari kamar Vika. Ada batu porselen putih dan pancuran berlapis kaca. Dengan ragu, ia membasuh wajahnya di wastafel marmer. Air hangat mengalir dari keran. Sesuatu yang sederhana, tapi terasa begitu mewah baginya. Tepat pukul 6 pagi, pintu kamar diketuk pelan. Seorang wanita berseragam pelayan, usianya sekitar 50-an, masuk sambil tersenyum ramah. Selamat pagi, Nyonya muda, sapanya. Saya Bei Sum, kepala pelayan di sini. Saya datang untuk membantu Nyonya mempersiapkan Tuan Arga. Nyonya? Muda? Anara mengulang kata itu. Terasa asing di lidahnya. Bei Sum tersenyum maklum. Iya, Nyonya. Mari, saya ajarkan rutinitas Tuan Arga. Setelah itu, sarapan sudah disiapkan di bawah. Selama 1 jam berikutnya, Anara belajar. Bei Sum mengajarinya dengan sabar. Cara mengganti kantong infus. Cara membalikkan tubuh Arga agar tidak luka.
Dan yang paling sulit, cara membersihkan tubuh suaminya. Tuan Arga harus dimandikan dengan waslap setiap pagi dan sore, Nyonya. Dan popok dewasanya harus diganti secara berkala, jelas Bei Sum. Anara menelan ludah. Tapi ia teringat janjinya. Ia mengangguk. Saya bisa, Bei. Biar saya yang kerjakan. Bei Sum tampak sedikit terkejut, namun mengangguk. Baik, Nyonya. Kalau begitu, saya bantu siapkan air hangatnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anara memulai tugas pertamanya. Ia membuka selimut yang menutupi tubuh suaminya. Tubuh itu kurus, tapi tidak sekurus yang ia bayangkan. Masih ada sisa-sisa otot di lengannya. Wajahnya, meski pucat, memiliki rahang yang tegas dan hidung yang mancung. Dia pasti pria yang tampan saat sehat, batin Anara. Ia membersihkan tubuh itu dengan telaten. Tidak ada rasa jijik, yang ada hanya rasa iba. Ia memperlakukan suaminya dengan penuh hormat, selembut mungkin, seolah pria itu bisa merasakan setiap sentuhannya. Setelah Arga bersih dan mengenakan piyama baru, Bei Sum datang lagi membawa nampan berisi semangkuk bubur sumsum yang sangat encer. Tuan Arga hanya bisa menelan makanan cair, Nyonya, kata Bei Sum. Terkadang harus dibantu selang, tapi Nyonya Laras lebih suka jika kita mencoba menyuapinya lewat mulut terlebih dahulu. Anara duduk di tepi ranjang. Mas Arga? Panggilnya lembut. Mas, ini aku, Anara, istrimu. Sarapan, ya. Ia menyendok bubur itu, meniupnya sedikit, dan dengan hati-hati mendekatkannya ke bibir Arga yang sedikit terbuka. Sebagian besar bubur itu meleleh keluar lagi dari sudut bibirnya. Anara tidak menyerah. Ia mengambil tisu, membersihkan sisa bubur itu dengan sabar, dan mencoba lagi. Ayo, Mas, sedikit saja, biar Mas punya tenaga. Setelah hampir setengah jam, mungkin hanya 5 atau 6 sendok kecil yang berhasil masuk. Tapi bagi Anara, itu adalah sebuah kemajuan. Nyonya, sarapan sudah menunggu di bawah, kata Bei Sum. Anara turun ke ruang makan yang sangat besar. Meja makan panjang itu terisi penuh dengan makanan. Ada nasi goreng, roti bakar, sosis, buah-buahan segar, dan susu. Jantung Anara berdebar. Ia teringat jatah nasi garamnya. Bu Laras, ibu mertuanya, sudah duduk di sana. Anara, selamat pagi. Sini, duduk. Pagi, Bu, sapa Anara. Makanlah. Bei Sum bilang kau sendiri yang merawat Arga pagi ini. Kau pasti lapar. Anara mengambil piring. Tangannya gemetar saat ia mengambil sepotong roti dan mengolesinya dengan selai coklat. Ia menggigitnya. Rasa manis dan lembut itu meledak di mulutnya. Begitu enak. Air matanya hampir jatuh. Ia menahannya. Ia makan dalam diam, tapi dengan penuh rasa syukur. Ini adalah makanan ternak yang pernah ia makan seumur hidupnya. Anara, kata Bu Laras memecah keheningan. Saya tahu pernikahan ini tidak biasa. Saya dan Pak Handoko, kami hanya ingin yang terbaik untuk Arga. Kami melihat kau gadis yang baik. Tolong, rawat Arga dengan tulus. Jangan pandang dia sebagai beban. Anggap dia suamimu. Anara mengangkat wajahnya. Saya janji, Bu. Saya ikhlas. Mas Arga sudah menyelamatkan saya. Sekarang, giliran saya yang berbakti padanya. Bu Laras menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum tulus pertama yang Anara terima darinya. Hari-hari berganti menjadi minggu. Rutinitas Anara kini terbangun di kamar mewah itu. Ia tidak lagi tidur di sofa. Di hari ketiga, Bu Laras menyuruh pelayan meletakkan satu kasur single yang nyaman di sudut kamar, di samping ranjang suaminya. Kau juga harus istirahat yang layak, kata mertuanya. Anara merawat Arga dengan seluruh hatinya. Pagi hari, ia memandikan, mengganti pakaian, dan menyuapi suaminya. Siang hari, ia duduk di samping ranjang. Terkadang ia menemukan buku-buku novel di rak besar kamar itu dan membacakannya untuk Arga, meski ia tahu suaminya mungkin tak mendengar. Ceritanya bagus, Mas. Tentang pangeran yang mencari cinta sejatinya, katanya sambil tersenyum. Sore hari, ia kembali membersihkan tubuh Arga. Malam hari, setelah makan malam bersama mertuanya, yang kini semakin ramah padanya,
Ia kembali ke kamar. Ini adalah waktu favoritnya. Saat rumah sudah sepi, Anara akan duduk di samping ranjang Arga. Ia akan mulai curhat. Mas, aku nggak tahu Mas dengar atau enggak, bisiknya suatu malam. Tapi aku mau bilang terima kasih. Aku bahagia di sini. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidur nyenyak tanpa takut dibangunkan oleh bentakan. Ia mengusap lengan suaminya yang terbaring diam. Dulu, aku hanya boleh makan nasi pakai garam, Mas. Ibu tiriku bilang, aku ini babu. Tapi di sini, aku makan enak. Semua orang baik padaku. Beisum, Pak Handoko, dan Ibu Laras, mereka menghargaiku. Air matanya menetes. Aku nggak peduli, Mas. Mas seperti ini selamanya. Aku akan tetap rawat Mas. Aku janji. Karena Mas sudah memberiku kehidupan baru. Mas sudah membebaskanku dari neraka itu. Ia menyeka air matanya dan tersenyum. Mas pasti capek ya, baring terus. Cepat sembuh ya, Mas. Ia tidak tahu, di balik kelopak mata yang terpejam itu, sepasang mata mendengarkan setiap katanya. Hati seorang pria menghangat oleh setiap sentuhan tulusnya. Genap 2 minggu Anara menikah. Sore itu, hujan turun deras di luar. Anara baru saja selesai membersihkan tubuh Arga dan mengganti spraynya. Ia sedikit kelelahan. Saat ia hendak membuang baskom air bekas, kakinya tersandung kaki ranjang. Ouch, pekitnya pelan. Tubuhnya oleng ke belakang. Baskom di tangannya terlepas, air tumpah ke lantai. Anara panik, ia akan jatuh. Ia memejamkan mata, menunggu tubuhnya menghantam lantai marmer yang keras. Tapi benturan itu tidak pernah datang. Sebaliknya, ia merasakan sepasang lengan yang kokoh menangkap pinggangnya. Menahannya dengan kuat. Jantung Anara serasa berhenti berdetak. Lengan siapa ini? Beisum? Tapi lengan ini terasa begitu kuat, begitu maskulin. Perlahan, ia membuka matanya. Dunia seakan berhenti berputar. Pria yang menangkapnya adalah Arga. Suaminya. Dia tidak lagi terbaring. Dia berdiri tegap di samping ranjang. Matanya yang biasanya terpejam, kini menatapnya tajam. Jernih, penuh kehidupan, dan sama sekali tidak terlihat sakit. Anara membeku. Napasnya tercekat. Mas, bisiknya, suaranya bergetar hebat. Kamu? Ia mengira ini halusinasi. Ia mengira ia sudah gila. Arga tersenyum. Senyum yang luar biasa tampan, yang membuat wajah tegas itu hidup. Hati-hati, Anara, kata Arga. Suaranya dalam, jernih, dan berwibawa. Sangat berbeda dari suara serak dan lemah saat ijab kabul. Anara melepaskan diri dari pegangan Arga, mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Kamu bisa berdiri? Kamu bisa bicara? Tapi lumpuh? Arga tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah jendela. Berjalan. Dengan langkah yang tegap dan sempurna. Ia menatap tetesan hujan di kaca. Hujannya deras, ya, katanya santai. Jawab aku. Anara menjerit, campuran antara takut, bingung, dan marah. Ini semua apa? Arga berbalik menghadapnya. Wajahnya kini serius, namun sorot matanya melembut. Selama ini, aku tidak stroke, Anara. Aku pura-pura. Pengakuan itu seperti tamparan keras bagi Anara. Pura-pura? Kenapa? Kenapa kalian? Ibu Laras, Ayah Handoko, kenapa kalian menipuku? Karena aku mencari sesuatu, kata Arga, melangkah mendekat. Anara refleks mundur. Aku mencari kamu. Aku tidak mengerti. Arga menghela napas. Anara, aku seorang CEO. Aku punya segalanya. Uang, kekuasaan, rumah ini. Dan karena itu, aku selalu dikelilingi perempuan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tulus. Dia menceritakan segalanya. Tentang tunangan terakhirnya, yang ia pergoki berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, dan mencoba memalsukan dokumen untuk mengambil alih aset perusahaannya. Aku muak, Anara. Aku muak dengan perempuan yang melihatku sebagai mesin ATM. Aku putus asa. Aku ingin mencari seseorang yang mau bersamaku, bahkan jika aku tidak punya apa-apa.
Seseorang yang mau merawatku, bahkan jika aku hanya seonggok daging tak berguna di atas ranjang. Jadi, kalian membuat sandiwara ini? Tanya Anara, masih tak percaya. Pernikahan uang 50 juta itu. Itu adalah ujian terakhir, kata Arga. Kami sengaja menyebarkan berita bahwa aku lumpuh dan butuh istri. Uang 50 juta itu adalah umpan. Kami ingin tahu, perempuan seperti apa yang akan datang. Apakah dia serakah? Apakah dia akan kabur setelah dapat uang? Atau apakah dia akan menyiksaku saat tidak ada yang melihat? Mata Arga menatap Anara dengan dalam. Lalu, kau datang. Gadis yang dibeli oleh keluarganya sendiri. Anara tersentak. Aku mendengarmu, Anara. Selama 2 minggu ini, aku tidak pernah benar-benar tidur. Aku mendengar setiap katamu. Wajah Anara memucat. Dia mendengar semua curhatku. Aku mendengar bagaimana kau dilarang mencicipi masakanmu sendiri, lanjut Arga, suaranya melembut. Aku mendengar kau hanya makan nasi dengan garam. Aku mendengar kau tidur di gudang. Dan aku mendengar bagaimana setiap malam kau berterima kasih padaku karena telah membebaskanmu, padahal akulah yang terbaring tak berdaya. Arga meraih tangan Anara. Kali ini, Anara tidak menepis. Tangan itu hangat dan kuat. Selama 2 minggu, kau merawatku. Kau membersihkan tubuhku tanpa rasa jijik. Kau menyuapiku dengan sabar. Kau membacakanku cerita. Kau tulus, Anara. Kau adalah perempuan paling tulus yang pernah kutemui. Arga menarik Anara mendekat. Ujiannya sudah selesai. Sandiwaranya sudah berakhir. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang penuh cinta dan kekaguman. Kau datang ke sini sebagai istri yang dibeli untuk merawat pria stroke. Tapi mulai detik ini, kau adalah istriku yang sesungguhnya. Kau adalah ratu di istana ini. Kehidupanmu yang seperti babu sudah berakhir. Selamat datang di kehidupan barumu, Anara Wiratama. Anara menatap pria tampan di depannya. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh. Ini bukan mimpi. Ini adalah keajaiban. Keikhlasannya selama ini telah dibayar lunas. Anara terbangun karena sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehangatan. Bukan hangatnya mentari pagi yang menembus celah atap gudang, tapi hangatnya sepasang mata yang menatapnya penuh cinta. Ia membuka matanya perlahan. Hal pertama yang ia lihat adalah Arga, suaminya. Ia tidak lagi terbaring pucat. Ia duduk di tepi ranjang single tempat Anara tidur, sudah rapi mengenakan kemeja polo dan celana kain. Rambutnya yang hitam legam masih sedikit basah, beraroma mint yang segar. Pagi, Ratu, sapa Arga, suaranya dalam dan lembut. Pipi Anara langsung merona. Mas, sejak kapan di situ? Sejak setengah jam yang lalu, Arga tersenyum. Aku tidak tega membangunkanmu. Sepertinya ini tidur nyenyak pertamamu dalam 10 tahun. Anara terduduk. Ia teringat semua curhatnya. Dia tahu segalanya. Mas, soal yang aku ceritakan soal nasi garam. Arga meletakkan jarinya di bibir Anara. SST. Itu masa lalu. Mulai hari ini, aku jamin, kau tidak akan pernah menelan apapun yang bercampur air mata lagi. Sekarang, bersiaplah. Ibu dan ayah sudah menunggu kita untuk sarapan. Ini adalah sarapan pertamanya sebagai keluarga utuh. Meja makan yang dulu terasa begitu mengintimidasi, kini terasa hangat. Pak Handoko, yang semalam hanya diam, pagi ini tersenyum lebar. Selamat pagi, Anara. Tidurmu nyenyak, nak? Sapanya. Pagi, ayah. Pagi, ibu. Alhamdulillah nyenyak, jawab Anara malu-malu. Bu Laras tersenyum. Syukurlah. Jujur, kami sekeluarga juga baru bisa tidur nyenyak semalam. Sandiwara ini sangat melelahkan. Tapi melihat Arga menemukanmu, semuanya sepadan. Bei Sum datang menyajikan piring untuk Anara. Kali ini, tatapan Bei Sum penuh kekaguman. Nyonya muda yang ia kira hanya perawat bayaran, ternyata adalah wanita berhati emas yang berhasil memenangkan hati tuan mudanya. Nyonya mau sarapan apa? Biar saya ambilkan, tawar Bei Sum. Tidak usah, Bei. Saya bisa sendiri, kata Anara, refleks hendak berdiri.
Tangan Arga menahannya. Duduk, sayang. Biar aku. Di depan kedua orang tuanya, Arga mengambil piring. Ia mengisinya dengan nasi goreng, sepotong ayam opor, dan telur mata sapi. Persis seperti menu yang sering Anara masak namun tak boleh ia cicipi. Makan yang banyak, kata Arga sambil meletakkan piring itu di depan Anara. Kau harus ganti semua nutrisi yang hilang selama bertahun-tahun. Anara menatap makanan itu. Air matanya menggenang. Arga, yang menyadari perubahan emosi istrinya, langsung menggenggam tangannya di bawah meja. Makanlah. Kau pantas mendapatkan ini semua. Dan lebih. Sepanjang sisa hari itu, Anara benar-benar diratukan. Setelah sarapan, Arga mengajaknya berkeliling rumah. Ia menunjukkan kolam renang besar di belakang, taman anggrek milik Bularas, dan sebuah perpustakaan pribadi yang penuh buku. Ini semua milikmu sekarang, kata Arga. Anara hanya bisa mengangguk, masih tak percaya. Lalu, Bularas memanggilnya. Anara, ayo kita ke kamar. Ada yang ingin ibu berikan. Di kamar utama, yang kini benar-benar menjadi kamar mereka, beberapa pelayan telah membawa masuk rak-rak pakaian penuh gaun, tas, dan sepatu. Ini, Anara ternganga. Pakaianmu, kata Arga yang muncul di belakangnya. Aku tidak tahu seleramu, jadi aku panggil beberapa desainer dari butik langgananku untuk membawakan koleksi mereka. Pilihlah yang kau suka. Tapi, Mas, ini terlalu banyak. Kebaya lamaku masih bagus. Anara, Arga memegang kedua bahunya, memutarnya agar menghadap cermin besar di ruangan itu. Lihat dirimu. Kau itu cantik. Kau Nyonya Arga Wiratama. Sudah saatnya kau memakai pakaian yang pantas untukmu. Selama 2 jam, Anara didandani. Ia mencoba gaun sutra, blus katun yang lembut, dan sepatu berhak rendah yang nyaman. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan dirinya di cermin sebagai wanita yang berbeda. Bukan lagi Anara si babu gudang, tapi Anara sang istri. 3 hari berlalu dalam kebahagiaan yang terasa seperti mimpi. Arga tidak pernah melepaskan pandangannya dari Anara. Ia memperlakukannya dengan sangat lembut, seolah Anara adalah porselen langka yang mudah pecah. Namun, di tengah semua kemewahan dan cinta itu, ada satu ganjalan di hati Anara. Ayah. Ia ingat bagaimana ayahnya hanya tertunduk saat ijab kabul. Ia ingat bagaimana ayahnya langsung diseret pulang oleh Riana setelah akad selesai. Ia memang dihianati oleh ayahnya, tapi dia tetaplah ayahnya. Malam itu, saat mereka bersantai di balkon kamar, Anara memberanikan diri. Mas? Ya, sayang, jawab Arga sambil mengusap rambut Anara. Aku kepikiran ayahku. Genggaman tangan Arga sedikit mengerat. Ayahmu yang menjualmu. Anara menunduk. Aku tahu, Mas. Aku tahu dia salah. Riana dan Vika, mereka sangat jahat. Uang 50 juta itu pasti sudah mereka pegang. Aku takut mereka meninggalkan ayah setelah uangnya habis. Bagaimanapun, ayah hanya kuli panggul. Penghasilannya tidak seberapa. Anara mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata memohon. Aku menemuinya? Sebentar saja. Diam-diam. Aku hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja. Arga menatap istrinya lama. Ia melihat ketulusan, bukan dendam. Ia melihat kasih sayang seorang anak, bukan kebencian. Arga tersenyum. Tentu saja boleh. Kau istriku, bukan tahananku. Besok, aku minta Pak sopir mengantarmu. Tapi janji, jangan lama-lama. Aku tidak mau kau terluka lagi. Terima kasih, Mas. Anara memeluk suaminya erat. Keesokan siangnya, sedan mewah Arga berhenti di mulut gang sempit tempat Anara dibesarkan. Jantungnya berdebar kencang. Kontras antara mobil ber-AC yang dingin dan udara gang yang panas dan berdebu terasa begitu nyata. Pak, tunggu di sini saja, ya. Saya sebentar, katanya pada sopir. Baik, Nyonya. Hati-hati. Dengan mengenakan blus sederhana dan kerudung untuk menutupi wajahnya agar tak dikenali tetangga, Anara berjalan menyusuri gang itu. Langkahnya terasa berat. Rumah itu masih sama. Catnya makin kusam,
dan aura suram masih menguar darinya. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mendorongnya pelan. Ternyata tidak dikunci. Ayah, Assalamualaikum. Anara masuk. Keadaan di dalam rumah jauh lebih parah dari yang ia tinggalkan. Piring kotor menumpuk tinggi di dapur. Lantai lengket dan kotor. Bau asam tercium dari sudut ruangan. Lalu, ia mendengarnya. Suara gemericik air dari kamar mandi belakang. Ia berjalan ke sana. Pemandangan yang ia lihat membuat hatinya seperti diremas. Ayahnya, Dimas, sedang berjongkok di lantai kamar mandi, mengucek tumpukan pakaian kotor. Pakaian-pakaian itu milik Riana dan Vika. Ayahnya tampak 10 tahun lebih tua. Punggungnya membungkuk, rambutnya makin memutih, dan wajahnya kuyu. Ayah, panggil Anara lirih. Dimas membeku. Ia menjatuhkan pakaian yang dipegangnya. Perlahan, ia berbalik. Mata tua itu membelalak, dipenuhi keterkejutan, kerinduan, dan rasa malu yang luar biasa. Nara? Anakku? Ayah, apa yang ayah lakukan? Anara tak bisa menahan suaranya yang bergetar. Dimas buru-buru berdiri, menyembunyikan tangannya yang penuh busa sabun di belakang punggung. Ayah cuma lagi cuci baju. Itu kan tugasku dulu, desis Anara. Kemana Ibu Riana dan Vika? Wajah Dimas berubah muram. Mereka pergi ke mall, katanya mau cari udara segar. Dengan sisa uang itu, tanya Anara. Dimas menggeleng pelan. Uangnya sudah habis, Nak. Habis dalam seminggu. Vika pergi liburan. Ibumu beli perhiasan. Dan rentenir yang lain datang menagih utang lama Vika yang lain. Anara menutup mulutnya. Jadi, pengorbanannya hanya untuk seminggu kebebasan? Setelah kamu pergi, setelah uangnya habis? Ayah baru sadar, Nara, lirih Dimas, air matanya mulai menggenang. Selama ini ayah dibutakan. Ayah kira ibumu, Riana, mencintai ayah. Ayah kira Vika anak yang manja tapi baik. Sekarang, lanjutnya dengan suara patah, ayah yang jadi babu mereka. Ayah yang masak, ayah yang cuci baju, ayah yang bersih-bersih rumah. Kalau ayah salah sedikit, mereka memaki ayah. Mereka bilang ayah tidak berguna, sama sepertimu dulu. Hati Anara terasa sakit. Miris. Dulu, ayahnya adalah raja di rumah ini, yang selalu ia bela mati-matian. Kini, raja itu telah tumbang, menjadi pesuruh dari orang-orang yang dulu ia lindungi. Ayah? Anara maju selangkah. Ayo, ikut Anara. Pergi dari sini. Kita tinggal di rumah Anara. Suami Anara orang baik, dia pasti mau menerima ayah. Di luar dugaan, Dimas mundur selangkah, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, Nak. Tidak bisa. Kenapa? Ya? Ayah tersiksa di sini. Ayah malu, Nara. Teriak Dimas, tangisnya pecah. Ayah malu sama kamu. Ayah malu sama suamimu. Ayah yang menjualmu. Ayah yang membiarkanmu disiksa Riana belasan tahun. Ayah diam saja waktu kamarmu direbut. Ayah diam saja waktu kamu makan nasi garam. Ayah tidak pantas, Nak. Ayah tidak pantas menerima kebaikanmu. Dimas terduduk di lantai kamar mandi yang kotor, menangis seperti anak kecil. Ini hukuman ayah, Nara. Ini balasan atas dosa ayah padamu dan almarhumah ibumu. Biarkan ayah di sini. Anara ikut menangis. Ia ingin sekali menarik ayahnya pergi. Tapi ia tahu, rasa malu ayahnya adalah penjara yang lebih kuat daripada Riana. Ia tidak bisa memaksanya. Tiba-tiba, dari depan rumah terdengar suara tawa melengking Vika. Bu, lihat deh tas KW baru Vika. Mirip banget kan sama yang ori. Mereka pulang. Jantung Anara berdebar panik. Ia tidak boleh ketahuan. Ayah, aku harus pergi, bisik Anara cepat. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan dompet yang diberikan Arga. Ia menarik semua uang tunai di dalamnya, beberapa juta rupiah. Pegang ini, ya. Untuk makan. Jangan kasih tahu mereka. Tidak, Nara, ayah tidak bisa. Ambil, ya, paksa Anara, menyelipkan uang itu ke saku kemeja ayahnya yang basah.
Anara akan cari cara lain. Ayah harus sehat. Jaga diri ayah. Kau di sini. Sebuah suara membentak dari ruang tengah. Riana. Anara terlambat. Suara Riana yang melengking memecah keheningan suram rumah itu. Anara, kau di sini? Anara membeku. Di belakangnya, ayahnya tersentak ngeri, berusaha menyembunyikan diri di balik pintu kamar mandi, seolah tak pantas dilihat. Riana dan Vika berdiri di ambang pintu ruang tengah, menghalangi jalan keluar Anara. Mata mereka membelalak kaget, lalu dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh selidik dan cemooh. Wah, lihat siapa yang datang, desis Riana, melipat tangan di dada. Ia melangkah maju, memindai Anara dari atas ke bawah. Anara mengenakan blus katun sederhana namun baru, rok panjang yang bersih, dan kerudung yang serasi. Wajahnya tidak lagi kuyu. Kulitnya bersih dan bercahaya, hasil dari makanan bergizi dan istirahat cukup selama 2 minggu. Ia tidak lagi terlihat seperti babu yang tertunduk. Bu. Iya. Vika menimpali dengan nada mengejek yang khas. Si babu sekarang dandan. Bajunya baru. Dapat dari mana kau, Ra? Hasil mengemis dari suami lumpuhmu itu, ya? Kasihan banget. Riana menyipitkan mata, senyum liciknya terbit. Jangan-jangan kau mencuri di rumah majikan barumu itu. Anara mengepalkan tangannya. Rasa takut yang dulu selalu melumpuhkannya kini berganti menjadi kemarahan yang dingin. Ia menatap lurus ke mata ibu tirinya. Aku menjenguk ayah, kata Anara datar. Sekarang, permisi. Aku mau pulang. Ia melangkah maju, mencoba melewati mereka. Tapi Vika dengan cepat menghalangi jalannya. Eits, mau kemana buru-buru? Kita kan baru ketemu. Kangen, tahu, kata Vika sambil mendorong bahu Anara. Dorongan itu tidak sekeras dulu, tapi cukup untuk memancing emosi Anara. Minggir, Vika. Galak banget. Vika tertawa. Ayo, Bu. Kita geledah. Pasti dia sembunyikan sesuatu. Mana ada babu tiba-tiba jadi glowing begini? Riana hendak menyentuh tas Anara, tapi Anara menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Bentakan Anara membuat Riana dan Vika kaget. Ini Anara yang berbeda. Anara yang berani melawan. Oh, sudah berani ya kau sekarang? Riana mengangkat tangan, hendak menampar. Coba saja tampar aku, Bu. Tantang Anara, matanya berkilat. Coba tampar aku, dan ibu akan berhadapan langsung dengan suamiku. Dia memang sakit, tapi keluarganya tidak akan diam saja kalau istrinya dianiaya. Ancaman itu berhasil. Tangan Riana terhenti di udara. Ia tahu Tuan Handoko adalah orang besar. Ia memang menjual Anara, tapi ia tidak berani cari masalah lebih jauh. Anara memanfaatkan keraguan mereka. Ia mendorong Vika ke samping dan bergegas menuju pintu depan. Ia harus segera pergi dari neraka ini. Tunggu, teriak Vika. Saat Anara membuka pintu, matanya dan mata Vika serta Riana tertuju pada pemandangan di ujung gang. Sebuah sedan hitam mewah, berkilau di bawah terik matahari, terparkir dengan angkuh. Seorang sopir berseragam berdiri di sampingnya. Keheningan melanda. Vika dan Riana ternganga. Itu mobil siapa? Bisik Riana, tak percaya. Dia diantar sopir. Vika menelan ludah. Mobil itu? Mercy S-Class terbaru, Bu. Harganya miliaran. Tatapan mereka beralih kembali ke Anara. Blus sederhana itu kini terlihat mahal di mata mereka. Wajah bersih itu kini terlihat seperti wajah seorang nyonya. Kau? Vika tergagap. Kau dijemput mobil itu? Anara tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan dingin sebelum berbalik dan melangkah pergi. Tunggu, Ra. Tunggu. Vika tiba-tiba lari mengejar Anara, menarik lengannya. Nada suaranya berubah drastis. Itu mobil suamimu? Tanya Vika, matanya berbinar aneh. Bukan urusanmu, jawab Anara, melepaskan cengkeraman Vika. Dia kaya banget, ya, desis Vika. Riana, yang otaknya lebih cepat berputar, segera menyusul. Wajah marahnya kini lenyap, digantikan senyum palsu yang lebar dan menjijikkan. Anara sayang anak ibu. Riana mencoba memeluk Anara.
Anara menghindar. Ya ampun, Nak. Kenapa nggak bilang dari awal kalau hidupmu semewah ini? Ibu kan ikut bahagia, kata Riana, suaranya dibuat semanis mungkin. Kami kangen sekali sama kamu. Anara merasa mual. Kangen? Tadi ibu mau menamparku. Ah, itu kan cuma bercanda. Ibu kaget lihat kamu makin cantik. Riana tertawa. Ayo, masuk lagi. Kita minum dulu. Biar Vika buatkan sirup. Benar, Rah. Vika mengangguk cepat. Ayo, kita ngobrol. Kamu pasti bahagia, ya? Tuan Arga, dia baik. Anara melihat topeng emas yang kini mereka kenakan. Topeng keserakahan. Lepaskan, kata Anara. Aku mau pulang. Tunggu dulu, Nak. Riana menahan Anara lebih erat. Dengar, kami lagi susah. Uang 50 juta itu habis. Riana menunjuk ke dalam rumah. Dia tidak becus cari uang. Kami kelaparan, Nak. Vika butuh modal usaha. Kamu kan sekarang istri orang kaya raya. Masa kamu tega lihat ibu dan kakakmu menderita? Iya, Rah, sambar Vika. Minta dong. Enggak usah banyak-banyak. 10 juta? Ah, enggak. 100 juta. Itu pasti gampang banget buat suamimu, kan? Sekali gesek kartu doang. Permintaan itu diucapkan begitu enteng setelah semua siksaan yang mereka berikan, akhirnya mematahkan sisa kesabaran Anara. Ia tertawa, tawa yang kering dan penuh luka. 100 juta? Ulang Anara. Setelah kalian menjualku untuk melunasi utang Vika? Setelah Vika kabur berlibur dengan uang hasil penjualanku? Kalian memintaku uang lagi. Kita kan keluarga? Bujuk Riana. Keluarga? Suara Anara meninggi. Keluarga mana yang menjadikan anaknya babu? Keluarga mana yang memberi makan anaknya nasi garam? Keluarga mana yang merebut kamar anaknya dan membiarkannya tidur di gudang? Kalian bukan keluargaku. Kalian adalah nerakaku. Riana dan Vika kaget mendengar ledakan emosi Anara. Permintaanku cuma satu, desis Anara. Jangan pernah ganggu aku lagi. Uangku dan uang suamiku sepeser pun tidak akan pernah sampai ke tangan kalian. Anara berbalik, berjalan cepat menuju mobil. Sombong kau, Anara, teriak Riana, topengnya hancur. Lupa daran. Kau pikir kami akan diam saja? Kami akan datangi suamimu. Kami akan bilang kau anak durhaka. Anara tidak peduli. Ia masuk ke dalam mobil. Jalan, Pak, katanya pada sopir. Air matanya tumpah saat mobil menjauh dari gang itu. Ia menangis untuk ayahnya yang terperangkap dan menangis karena amarah pada dua iblis betina itu. Di rumah petak yang suram itu, Riana dan Vika masih mematung, menatap mobil mewah yang menghilang. Gila, Bu. Dia benar-benar jadi nyonya besar, desis Vika, matanya penuh iri. Kurang ajar. Berani dia melawan kita? Geram Riana. Vika tiba-tiba terdiam. Otaknya bekerja cepat. Tunggu, Bu. Tuan Arga? Bukannya dia stroke? Lumpuh? Kok bisa sekaya itu? Punya sopir pribadi? Mobil semewah itu? Vika buru-buru mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak. Dengan sisa kuota terakhirnya, ia mengetik nama di mesin pencari. Arga Wiratama Handoko. Hasil pencarian muncul. Puluhan artikel berita. Foto-foto dari acara bisnis. Mata Vika membelalak. Mulutnya ternganga. Ibu. Vika tergagap, tangannya gemetar menunjukkan layar ponsel ke Riana. Di layar itu, bukanlah foto pria tua atau pria sakit-sakitan. Itu adalah foto seorang pria muda, berusia 30-an, sangat tampan, gagah, dan berkarisma. Foto itu diambil di sebuah acara peresmian pabrik baru. Judul artikelnya, CEO Handoko Group, Arga Wiratama, umumkan ekspansi bisnis ke pasar Asia. Riana merampas ponsel itu. Ini suaminya Anara? Iya, Bu. Ini dia. Tapi katanya stroke. Loh? Mereka bohong. Pekit Vika, wajahnya memerah karena campuran iri, marah, dan obsesi.
Anara menipu kita. Dia menikah dengan CEO muda, sehat, dan ganteng itu. Dia mendapatkan semuanya. Vika teringat pacarnya yang kabur bersamanya. Pria pengangguran yang hanya bisa menghabiskan uang. Ia membandingkannya dengan foto Arga. Sebuah rencana gila terbentuk di benaknya. Dia tidak pantas, Bu, desis Vika. Seorang babu dekil seperti Anara tidak pantas mendapatkan pangeran seperti Arga. Yang pantas adalah aku. Riana menatap putrinya. Ia mengerti maksud Vika. Kamu mau merebutnya? Vika tersenyum licik. Kenapa tidak? Aku jauh lebih cantik dari Anara. Jauh lebih modern. Anara itu kampungan. Pasti Tuan Arga itu bosan dengannya. Dia meninggalkanku? Bagus. Itu artinya aku bebas. Aku akan mendapatkan Arga. Dan kalau aku jadi Nyonya Handoko, kita akan miliki semua uangnya, Bu. Kita tidak perlu mengemis pada si Anara sombong itu. Anara tiba di rumah dengan mata sembab. Arga sudah menunggunya di teras depan dengan cemas. Arga langsung memeluknya begitu Anara keluar dari mobil. Kenapa menangis? Apa yang mereka lakukan padamu? Mereka menyakitimu. Anara terisak di dada suaminya. Mas, ayah, kasihan ayah. Di sofa ruang keluarga yang nyaman, Anara menceritakan segalanya. Tentang kondisi ayahnya yang kini menjadi babu. Tentang Riana dan Vika yang kini tahu statusnya. Mereka melihat mobil, isak Anara. Dan Vika dia memintaku 100 juta. Rahang Arga mengeras. Beraninya mereka. Lalu mereka pasti akan curiga, Mas. Mereka tahu kita kaya. Mereka pasti akan cari tahu tentangmu. Mereka tahu kita tidak menikah dengan pria stroke. Arga mengusap air mata Anara. Mereka sudah tahu. Anara menatapnya. Maksudmu? Saat kau pergi, aku sudah menyuruh asistenku memantau media sosial mereka. Vika baru saja memposting sesuatu di akun Instagramnya. Arga menunjukkan ponselnya. Akun Vika, yang tidak di-private, baru saja mengunggah foto Arga yang ia ambil dari artikel berita. Keterangannya, calon suami idaman. Kenapa pangeran setampan ini harus terjebak dengan Cinderella palsu yang dekil? Wajar kan menjual, tunggu aku, pangan. Hati berkil. Darah Anara surut. Dia mau merebutmu, Mas. Arga menatap foto itu dengan dingin. Ia mematikan ponselnya, lalu menatap istrinya dengan senyum yang menenangkan. Biarkan dia bermimpi, kata Arga. Biarkan ular itu keluar dari sarangnya. Dia pikir dia bisa melawanku? Atau dia pikir dia bisa menggodaku? Arga memeluk Anara erat. Dengarkan aku, sayang. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Dan mereka tidak akan pernah bisa memisahkanku darimu. Justru bagus mereka keluar. Sudah saatnya kita memberi mereka pelajaran. Mata Arga berkilat tajam. Mereka mau bermain api? Akan aku pastikan mereka terbakar habis. 2 hari setelah Vika mengunggah foto Arga di media sosialnya, gerbang megah kediaman Handoko didatangi tamu tak diundang. Minggir, kami mau ketemu Tuan Arga Wiratama. Bilang, Vika, calon istrinya, sudah datang. Satpam di pos jaga menatap Vika dengan pandangan aneh. Vika hari itu berdandan habis-habisan. Ia memakai gaun merah menyala yang sangat ketat, sisa uang terakhir yang ia peras dari ayahnya, dengan glitter yang berlebihan. Riasannya tebal dan menor, lipstik merahnya tampak miring. Di sampingnya, Riana memakai baju gamis terbaiknya, memegang tas tangan KW yang sudah mengelupas, wajahnya dipasang sesombong mungkin. Maaf, Ibu. Sudah ada janji? Tanya satpam itu sopan. Janji? Nggak perlu janji. Saya ini kakak iparnya. Dia itu suami adik saya. Minggir. Riana mendorong gerbang kecil di samping pos. Satpam itu segera menahan mereka. Maaf, Bu, tidak bisa? Berani ya sama saya. Saya ini keluarga pemilik rumah ini. Mau saya pecat kamu? Bentak Riana. Kegaduhan itu terdengar lewat interkom. Beisum, yang sedang berada di pos dalam, segera melapor pada Arga dan Anara yang sedang bersantai di teras belakang. Wajah Anara langsung pias.
Mereka benar-benar datang, Mas. Arga tersenyum dingin. Sudah kuduga. Umpannya termakan. Mas mau apa? Menghibur tamu, tentu saja, kata Arga. Ia berdiri. Beisum, suruh satpam biarkan mereka masuk. Antar mereka ke ruang tamu utama. Oh, dan satu lagi, Arga berhenti sejenak, tolong panggil semua staf rumah tangga, Pak Udin, Pak Bambang, pelayan dapur, semuanya. Kumpulkan di ruang tamu. Bilang, saya mau ada pengumuman penting. Beisum mengernyit bingung, tapi mengangguk. Pak, Tuan? Anara menatap suaminya. Mas, di depan semua pelayan. Tentu, bisik Arga. Mereka harus tahu siapa ratu yang sebenarnya di rumah ini. Dan siapa sampah yang harus dibuang. Ruang tamu utama kediaman Handoko sangat megah. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu kristal raksasa menggantung di tengah. Riana dan Vika masuk dengan mata terbelalak, berputar-putar seperti di pasar malam. Gila, Bu. Gila. Ini rumah atau istana? Desis Vika, tangannya mengelus sofa beludru mahal. Jaga sikap, Vika. Ingat misimu. Riana mencubit lengan anaknya. Tak lama kemudian, belasan pelayan berseragam, termasuk satpam, sopir, dan tukang kebun, masuk ke ruangan itu dan berbaris rapi di dekat dinding. Riana dan Vika bingung. Ada apa ini? Mau ada hajatan? Mereka di sini untuk menyambut kalian, sebuah suara dalam terdengar. Arga Wiratama turun dari tangga, gagah dalam balutan kemeja kasual yang harganya mungkin lebih mahal dari penghasilan ayah Anara setahun. Di sampingnya, Anara berjalan anggun, mengenakan gaun rumah sederhana namun elegan, tangannya digandeng erat oleh Arga. Wajah Vika langsung memerah padam. Ia terpesona. Pria di depannya 100 kali lebih tampan dan berkarisma daripada di foto. Mas Arga? Vika langsung melesat maju, mengabaikan Anara sepenuhnya. Ia mencoba bergelayut di lengan Arga. Aduh, Mas, akhirnya kita ketemu. Mas, Vika ini kakaknya Anara. Ya ampun, Mas ganteng banget. Arga tidak bergerak. Ia hanya menatap dingin tangan Vika yang mencoba menyentuh lengannya. Dengan satu gerakan kecil, ia menarik tangannya, membuat Vika hampir tersungkur. Maaf, kata Arga dingin. Tangan saya alergi pada barang murahan. Wajah Vika pias. Para pelayan di belakang menahan tawa. Riana, sadar rencana pertama gagal, segera maju dengan taktik kedua, drama. Tuan Arga? Riana tiba-tiba berlutut, mencoba memeluk kaki Anara. Nak, maafkan ibu, nak. Ibu salah. Ibu hilaf. Anara, yang kaget, refleks mundur ke belakang Arga. Kami kesini mau minta maaf, nak. Kami kelaparan di rumah. Ayahmu sakit-sakitan. Kami tidak punya uang sepeser pun. Utang Vika, utang kami masih banyak. Tuan Arga, tolonglah kami ini keluarga Anara. Riana mulai menangis, memelas. Keluarga? Arga akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun menggema di ruangan besar itu. Ia menatap Riana yang masih bersimpuh. Keluarga yang mana, Bu Riana? Keluarga yang memberi makan putri Anda nasi garam selama bertahun-tahun. Riana terdiam. Tangis palsunya berhenti. Arga menatap Vika. Atau keluarga yang kakaknya menjual adiknya sendiri seharga 50 juta rupiah, hanya agar dia bisa kabur berlibur dengan pacarnya. Semua pelayan yang mendengar itu ternganga kaget. Mereka menatap Riana dan Vika dengan pandangan jijik. Vika panik. Ini tidak sesuai rencana. Bohong. Itu bohong, pekit Vika. Anara yang mengarang cerita. Iya kan, Bu? Dia itu babu kami, Mas. Dia itu kampungan. Nggak pantas jadi istri Mas. Dia pasti bohongin Mas, bilang kalau dia masih perawan, padahal... Pak, bukan Arga, bukan Anara. Tapi Beisum yang maju dan menampar Vika dengan keras. Jaga mulut Anda, Nona, bentak Beisum, wajahnya memerah karena marah. Nyonya Anara adalah wanita paling baik dan tulus yang pernah saya temui. Saya saksinya bagaimana beliau merawat Tuan Arga saat beliau sakit.
Anda menghina nyonya kami di depan kami? Lancang sekali. Vika memegangi pipinya, syok. Arga tersenyum tipis pada Beisum, tanda setuju. Lalu ia kembali menatap Vika. Anda bilang istri saya tidak pantas? Tanya Arga. Ia menarik Anara ke sisinya, memeluk pinggang istrinya di depan semua orang. Anara, saat dia mengira saya pria lumpuh yang tidak punya apa-apa, dia merawat saya dengan tulus. Dia membersihkan kotoran saya tanpa jijik. Dia membacakan saya cerita. Dia berjanji akan berbakti pada saya selamanya. Arga lalu menatap Vika dari atas ke bawah. Tatapannya menghina. Lalu Anda datang ke sini, memakai gaun norak ini, riasan seperti badut, mencoba menggoda suami dari saudari Anda sendiri. Anda pikir saya tertarik? Arga tertawa dingin. Selera saya tidak serendah itu. Bagi saya, Anara adalah berlian murni. Dan Anda, Arga menunjuk Vika, Anda bahkan tidak layak jadi debu di sepatunya. Ini adalah penghinaan telak. Di depan semua staf. Vika menjerit. Bukan tangis sedih, tapi jeritan amarah dan malu yang luar biasa. Ini semua gara-gara kau, Babusian. Kau rebut semuanya dari aku. Harusnya aku yang di sini. Aku. Vika menerjang, hendak mencakar wajah Anara. Tapi sebelum tangannya sampai, Pak Udin, sopir, dan Pak Bambang, tukang kebun, sudah bergerak cepat. Mereka memegang kedua tangan Vika dengan kasar. Lepaskan aku. Sakit. Lepas. Bu Riana, Arga beralih pada Riana yang kini gemetar ketakutan di lantai. Anda minta uang, kan? Sayangnya, saya tidak memberi sedekah pada iblis. Arga memberi isyarat pada satpam. Bawa mereka keluar. Serut jika perlu. Arga, kasih kami uang. Kau kaya. Berikan kami uang. Riana meracau, ikut dipegang oleh satpam. Anara. Sialan kau, Anara. Aku akan hancurkan kau. Aku akan rebut dia dari kau. Lihat saja, teriak Vika sambil diseret keluar rumah. Pintu utama yang berat itu ditutup. Suara teriakan mereka perlahan menghilang. Keheningan melanda ruang tamu. Arga menoleh pada para pelayannya yang masih syok. Kalian semua sudah lihat, kata Arga dengan suara berwibawa. Anara adalah nyonya kalian. Dia adalah ratu di rumah ini. Siapapun yang berani menghinanya, atau bersekongkol dengan dua wanita tadi, akan berhadapan langsung dengan saya. Mengerti? Mengerti, Tuan, jawab mereka serempak, penuh hormat. Silakan kembali bekerja. Para pelayan bubar. Beisum menatap Anara dengan senyum bangga sebelum pamit undur diri. Kini, tinggallah Arga dan Anara. Anara masih sedikit gemetar. Arga langsung memeluknya erat. Kamu tidak apa-apa, sayang? Anara mengangguk di dada suaminya. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah membelaku. Selalu, bisik Arga. Mereka tidak akan berhenti sampai di sini, Anara. Ular yang terluka akan lebih berbisa. Mereka akan mencari cara lain. Arga memegang wajah istrinya, menatapnya dengan serius. Tapi aku janji, apapun permainan mereka, aku akan membuat mereka terjebak oleh permainan mereka sendiri. Sampai mereka tidak bisa lagi mengganggumu. Selamanya. Kekalahan di ruang tamu kediaman Handoko tidak memadamkan api di hati Vika. Itu justru menyiramnya dengan bensin. Rasa malu yang ia terima di depan para pelayan dan suaminya sendiri berubah menjadi obsesi buta. Aku tidak terima, Bu. Aku tidak terima. Vika membanting kursi plastik di rumah petak mereka yang semakin berantakan. Riana sedang mengurut pelipisnya. Pusing. Rentenir baru, sisa utang Vika yang lain, baru saja datang lagi pagi tadi. Mereka mengancam akan menyita rumah jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran. Sudahlah, Vika. Jangan pikirkan si Anara. Pikirkan cara kita dapat uang, desak Riana, suaranya panik. Ini lebih dari uang, Bu, teriak Vika. Ini harga diri. Si babu dekil itu, dia menghinaku. Dia mengambil pangeran yang seharusnya jadi milikku. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Arga, Anara juga tidak boleh bahagia. Aku akan hancurkan dia. Aku akan buat Arga jijik padanya. Bagaimana caranya?
Kita bahkan tidak bisa melewati satpamnya. Vika tersenyum licik. Kita tidak perlu masuk ke rumahnya. Kita hanya perlu menanam racun di dalam hatinya. Aku akan membuatnya terlihat kotor di mata Arga. Rencana busuk mulai tersusun di kepalanya. Dia masih menyimpan kartu truf, Rico, pacar yang kabur bersamanya. Meski Rico kini sudah meninggalkannya, Vika tahu di mana pria itu bersembunyi. Sementara itu, di istana Handoko, Anara tidak lagi sama. Seminggu setelah insiden di ruang tamu, Arga secara intensif mendidik istrinya. Ia bukan hanya memanjakannya dengan kemewahan, tapi juga dengan ilmu. Kamu adalah Nyonya Handoko, Anara, kata Arga suatu sore di perpustakaan pribadi mereka. Seorang ratu tidak hanya duduk diam. Dia harus cerdas. Kamu harus tahu cara melindungi dirimu sendiri dan melindungi apa yang menjadi milikmu. Arga mengajarinya cara menggunakan komputer, dasar-dasar manajemen, dan yang terpenting, kepercayaan diri. Anara menyerap semuanya seperti spons kering. Ketakutan di matanya perlahan sirna, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan tenang. Ia masih mengkhawatirkan ayahnya. Secara diam-diam, Arga telah menyuruh salah satu asisten kepercayaannya untuk memantau Dimas. Setiap hari, asisten itu mengirimkan makanan dan sedikit uang saku kepada Dimas, tanpa sepengetahuan Riana dan Vika, sambil melaporkan kondisi ayah Anara. Suatu siang, saat Arga sedang rapat di kantor, ponsel Anara berdering. Nomor tak dikenal. Anara mengangkatnya. Hening sejenak. Rah? Anara? Itu suara Vika. Tapi terdengar berbeda. Parau dan penuh isak tangis. Anara menghela napas. Mau apa lagi, Vika? Tanyanya dingin. Tolong aku. Isak Vika. Aku minta maaf, Ra. Aku tahu aku salah. Aku putus asa. Rico kabur, Ra. Dia bawa semua sisa uangku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Ibu sakit dan ayah dipukuli rentenir lagi. Hati Anara mencelos mendengar kata, ayah. Ayah kenapa? Dia butuh obat, Ra. Parah. Aku cuma mau ketemu kamu. Aku mau minta maaf sungguh-sungguh. Aku nggak akan minta uangmu. Aku janji. Aku cuma mau bicara sebagai kakak. Tolong temui aku di warung es dekat sekolah kita dulu. Sekali ini saja, Ra. Tolong. Anara terdiam. Ia tahu ayahnya baik-baik saja berkat laporan asisten Arga pagi tadi. Ini jelas kebohongan. Ini adalah jebakan. Baik, jawab Anara, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketenangannya. Jam 4 sore. Tapi aku tidak akan bawa uang. Makasih, Ra. Makasih. Suara Vika terdengar lega. Telepon ditutup. Anara segera menelepon Arga dan menceritakan semuanya. Arga terdiam sejenak di seberang telepon. Sayang, ini 100% jebakan. Aku tahu, Mas, jawab Anara. Dia bohong soal ayah. Dia pasti ingin menjebakmu. Mungkin merekammu, atau memfitnahmu. Jangan pergi. Aku akan pergi, Mas, kata Anara mantap. Aku bukan Anara yang dulu. Aku tidak akan lari. Dia mau bermain? Aku akan hadapi dia. Tapi, aku butuh bantuan Mas. Arga tersenyum bangga. Apa rencanamu, ratuku? Jam 4 sore. Warung es kumuh di pinggir jalan itu tampak sepi. Anara tiba, diantar sopir pribadinya, namun ia meminta sopir itu parkir jauh di tikungan. Ia mengenakan pakaian sederhana. Vika sudah duduk di pojok, wajahnya benar-benar sembab. Di seberang jalan, di dalam mobil tua yang diparkir, Rico, mantan pacar Vika, sudah siap dengan kamera ponselnya, diarahkan lurus ke meja Anara dan Vika. Cepat, Vik. Pancing dia ngomong yang jelek-jelek soal suaminya. Atau pancing dia marah, bisik Rico lewat AirPie cemurah. Tenang, desis Vika. Anara duduk di hadapan kakaknya. Aku datang. Ra. Vika langsung meraih tangan Anara, mulai berakting. Maafin aku, Ra. Aku benar-benar menyesal. Aku iri sama kamu. Kamu pasti benci banget ya sama aku dan ibu. Langsung ke intinya, Vika. Kamu butuh apa?
potong Anara. Vika sedikit kaget dengan nada dingin Anara. Kamu bahagia, Ra? Sama Tuan Arga? Sangat bahagia. Halah? Vika mulai terpancing. Nggak mungkin. Kamu kan dinikahkan paksa. Kamu pasti cuma pura-pura bahagia demi uangnya, kan? Dia pasti jahat, ya? Suka main tangan? Ayo, jujur aja sama aku, Ra. Aku kakakmu. Cerita sama aku, nanti aku bisa bantu kamu. Anara tersenyum tipis. Ia tahu ini sedang direkam. Suamiku? Jahat? Teka? Mas Arga adalah pria terbaik yang pernah ada. Dia menyelamatkanku dari neraka yang kalian ciptakan. Aku tidak pura-pura bahagia. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Pancingan Vika gagal total. Wajahnya mengeras. Kamu sombong karena uang, kan? Bukan, jawab Anara tenang. Aku kuat karena cinta. Sesuatu yang gak akan pernah kamu mengerti. Vika kehabisan akal. Dia memberi isyarat pada Riko. Saat itu juga, Riko keluar dari mobil seberang dan berjalan cepat ke warung. Vika, lama banget. Loh, ini Anara, kan? Riko berpura-pura kaget, lalu duduk seenaknya di samping Anara, merapat. Wah, makin cantik aja, Ra. Apa kabar? Anara langsung berdiri. Maaf, aku tidak kenal. Ayolah, Ra, jangan pura-pura. Riko menahan tangan Anara, bertindak sesuai skenario Vika. Dulu kan kita lumayan dekat sebelum kamu nikah. Aku kangen lo sama kamu. Suamimu kan sibuk, ayo kita refreshing sebentar. Riko mencoba menarik Anara ke dalam pelukannya. Vika sudah siap dengan kamera ponselnya dari sudut yang sempurna. Jebakannya adalah foto istri CEO Handoko berpelukan mesra dengan pria lain di tempat kumuh. Skenario fitnah perselingkuhan. Lepaskan tanganmu dari istri saya. Sebuah suara dingin dan berwibawa membekukan warung es itu. Vika dan Riko menoleh ke pintu masuk. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Arga Wiratama berdiri di sana, didampingi dua pria berbadan tegap berjas hitam. Mas Arga? Pekik Vika, ponsel di tangannya gemetar. Rencananya hancur berantakan. Arga berjalan tenang menghampiri mereka. Matanya menatap Riko dengan tajam. Saya bilang, lepaskan. Riko langsung melepaskan tangan Anara, gemetar ketakutan. Saya? Pak, ini salah paham. Salah paham? Arga tertawa dingin. Mas Arga? Jangan percaya. Vika tiba-tiba berteriak, mencoba membalikkan fakta. Justru Anara. Dia yang janjian sama Riko di sini. Mereka mau selingkuh di belakang Mas. Ini buktinya. Vika menyodorkan ponselnya yang masih merekam. Aku sengaja jebak mereka. Aku mau kasih lihat ke Mas betapa busuknya istrimu ini. Ini adalah langkah putus asa Vika. Anara menatap kakaknya dengan iba. Kamu belum selesai juga, Vika? Arga bahkan tidak melihat ponsel Vika. Akting yang bagus. Tapi sayangnya, kami juga punya rekaman. Arga memberi isyarat. Salah satu bodyguardnya maju, menyerahkan sebuah voice recorder kecil pada Anara. Kamu mau dengar ini, Vika? Tanya Anara. Ia menekan tombol play. Suara Vika yang memohon di telepon tadi terdengar jelas. Ayah dipukuli rentenir lagi. Dia butuh obat, Ra. Lalu, Anara memutar rekaman kedua. Rekaman dari bros yang ia kenakan sejak tadi. Suara Vika terdengar jelas, dia pasti jahat, ya? Suka main tangan? Ayo, jujur aja sama aku, Ra. Aku kakakmu. Cerita sama aku, nanti aku bisa bantu kamu. Wajah Vika pucat seperti mayat. Dan Arga menunjuk ke seberang jalan. Sopirnya keluar dari mobil van yang terparkir tak jauh dari mobil Riko. Kamera dashboard kami merekam semua percakapan kalian berdua sejak setengah jam lalu. Termasuk saat kamu, Vika, menyuruh Riko untuk merapat dan memeluk istri saya. Vika terjatuh lemas di kursinya. Tamat. Dia terjebak dalam permainannya sendiri. Kamu? Vika menatap Anara dengan tatapan benci sekaligus kalah. Riko, sadar posisinya terancam,
langsung berlutut di depan Arga. Ampun, Pak. Saya cuma disuruh Vika. Dia janji bayar saya 2 juta. Saya nggak tahu apa-apa. Pak, ampun. Pengkhianat, teriak Vika pada Riko. Arga menatap Vika dengan pandangan muak. Kamu mau memeras kami? Mau menghancurkan rumah tangga kami? Dengan jebakan murahan ini? Mas Arga, jangan penjarakan aku. Vika menangis, kali ini tangisan nyata. Tangisan malu dan takut. Pergi, kata Arga dingin. Bodyguard-nya maju, mengambil ponsel Vika dan Riko, lalu membantingnya ke lantai dan menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Dengar ini baik-baik, desis Arga pada Vika. Saya punya semua rekaman ini. Saya punya bukti percobaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Sekali lagi kau atau ibumu muncul di hadapan istri saya jamin kalian tidak akan melihat matahari lagi selain dari balik jeruji besi. Vika gemetar hebat. Dia bangkit, dan tanpa berkata apa-apa lagi, lari tunggang langgang, meninggalkan warung itu dengan rasa malu yang tak terhingga. Arga berbalik, menatap Anara yang berdiri tegak. Ia maju dan memeluk istrinya erat. Kamu hebat, sayang, bisik Arga bangga. Ular itu sudah kehilangan bisanya. Anara membalas pelukan suaminya. Ia merasa aman. Ia merasa menang. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Ular yang putus asa akan melakukan hal yang lebih nekat. Malam itu, rumah petak di ujung gang terasa seperti kuburan. Vika terbaring di kasur kapuknya yang tipis, menatap langit-langit yang bocor. Sejak kembali dari warung es itu, ia tidak berbicara. Rasa malu karena dipergoki Riko berkhianat, dan terutama, karena dihancurkan oleh jebakan Anara, telah membunuh sisa-sisa harga dirinya. Tapi Riana tidak punya waktu untuk depresi. Ia mondar-mandir di ruang tengah yang sempit, tangannya gemetar. Besok pagi, Vika. Besok jam 6 pagi, desis Riana panik. Pak Broto akan datang. Dia tidak main-main kali ini. Dia akan membakar rumah ini. Vika tidak menjawab. Pak, Demaf. Riana berteriak, melampiaskan frustrasinya pada satu-satunya orang yang tersisa. Cari uang. Pergi kemana, kek? Gadaikan dirimu. Apa saja? Jangan diam saja seperti patung. Dimas, ayah Anara, duduk di kursi kayu reot. Wajahnya kosong. Sejak Anara datang dan pergi, ia menjadi semakin pendiam. Ia sadar ia telah kehilangan segalanya, putri kandungnya yang tulus, dan kini ia terjebak bersama 2 parasit yang telah menghancurkan hidupnya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lirih Dimas. Sudah habis. Kita pasrah saja. Pasrah? Riana menjerit histeris. Kau mau kita jadi gelandangan? Tidak. Aku tidak mau. Mata Riana menatap Vika. Lalu menatap Dimas. Wajahnya berubah. Keputusasaan kini telah bermutasi menjadi kegilaan. Uang, kita butuh uang, gumam Riana. Tiba-tiba, Vika bangkit dari tidurnya. Matanya yang sembab kini berkilat aneh. Bu Ida, desisnya. Riana menoleh. Warung Bu Ida? Dia bendahara arisan RT, kata Vika, suaranya serak. Aku dengar kemarin sore ibu-ibu mengambil uang arisan lebaran mereka. Tapi Bu Ida tidak ke bank. Dia bilang, besok pagi baru mau disetor. Uangnya pasti masih di rumahnya. Puluhan juta, Bu. Dimas tersentak. Vika, jangan gila kamu. Kamu mau? Diam kau, tua, bentak Vika. Ini satu-satunya cara. Kita ambil uangnya, kita bayar Pak Broto subuh-subuh. Setelah itu, kita aman. Bu Ida bisa kita bayar nanti, kapan-kapan. Rien, Vika. Dimas mencoba berdiri, tubuhnya yang lelah gemetar. Itu mencuri. Itu dosa? Persetan dengan dosa, teriak Riana. Wajahnya kini sama gilanya dengan Vika. Daripada kita mati di jalanan, lebih baik kita ambil. Jam 2 pagi. Saat semua orang tidur lelap. Dimas terduduk lemas. Ia tidak bisa menghentikan mereka. Ia terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap nanar pada istri dan anak tiri yang telah berubah menjadi monster karena keserakahan. Pukul 2 dini hari. Gang sempit itu senyap,
hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip-kedip. Riana dan Vika mengendap-endap keluar rumah. Dimas hanya bisa menangis dalam diam di kamarnya, memeluk foto almarhumah istri pertamanya. Maafkan aku, maafkan aku. Warung Bu Ida menyatu dengan rumahnya. Pintunya hanya terbuat dari kayu tipis dengan gembok kecil di luarnya. Vika, yang sudah terbiasa berbuat nekat, membawa linggis kecil yang ia temukan di gudang. Krat! Dengan satu sentakan, gembok itu patah. Riana berjaga di luar, mengawasi. Vika masuk ke dalam warung yang gelap. Ia tahu persis di mana Bu Ida menyimpan uang. Bukan di laci kasir, tapi di bawah tempat tidur Bu Ida, di dalam kamar. Vika menyelinap masuk lebih dalam, ke kamar tidur Bu Ida yang pintunya tidak dikunci. Di sanalah Bu Ida tertidur lelap. Dan di bawah ranjang, Vika melihat sebuah tas kain besar. Tangannya gemetar. Dia menariknya perlahan. Berat. Ini dia. Dia berhasil. Dia sudah mendapatkan tas itu. Dia berbalik hendak kabur. Tapi, saat ia melangkah mundur, kakinya menyenggol sebuah kaleng kerupuk yang diletakkan di lantai. Suara itu nyaring di keheningan malam. Bu Ida langsung terbangun. Matanya membelalak. Siapa itu? Vika panik. Maling, maling, tolong. Ada maling di rumah saya. Bu Ida menjerit sekuat tenaga. Vika mendorong Bu Ida hingga jatuh, lalu berlari keluar kamar. Bu, Riana, yang mendengar jeritan itu, juga panik. Tapi terlambat. Lampu-lampu di rumah tetangga mulai menyala. Pak RT dan beberapa hansip yang sedang ronda malam langsung berlari ke sumber suara. Jangan sampai lolos. Riana dan Vika berlari pontang-panting di gang sempit itu. Tapi mereka terjebak. Ujung gang sudah dijaga warga. Seorang hansip berhasil menangkap Vika. Tas berisi uang arisan itu jatuh, lembaran uang ratusan ribu berhamburan di tanah. Ya Allah, ini kan Vika dan Bu Riana. Pak RT menyinari wajah mereka dengan senter. Kalian yang mencuri di rumah Bu Ida? Warga yang lain berkerumun. Caci maki dan hinaan terdengar dari segala penjuru. Nggak nyangka. Keluarga tukang utang, sekarang jadi maling. Pantesan hidupnya susah. Kelakuannya begini. Gara-gara mereka, gang kita jadi malu. Riana dan Vika terduduk di tanah, menutupi wajah mereka, menangis sejadi-jadinya. Ini adalah puncak kehancuran mereka. Dipermalukan di depan semua tetangga yang selama ini menggunjing mereka. Pagi itu juga, sebelum azan subuh berkumandang, mobil polisi datang. Riana dan Vika, dengan tangan terborgol, digiring masuk ke mobil. Di Istana Handoko, Anara baru saja selesai sholat subuh bersama Arga. Suasana pagi itu tenang dan damai. Ponsel Arga bergetar di atas nakas. Panggilan dari asisten kepercayaannya. Arga mendengarkan laporan itu dengan wajah datar. Anara memperhatikannya dengan cemas. Baik, terima kasih informasinya. Arga menutup telepon. Mas, ada apa? Tanya Anara. Arga menatap istrinya dengan lembut. Sudah selesai, sayang. Selesai? Maksudnya? Riana dan Vika. Mereka ditangkap polisi tadi malam. Anara terkesiap. Ditangkap? Apa lagi yang mereka lakukan? Mereka mencoba mencuri uang arisan Bu Ida di warung. Mereka tertangkap basah oleh warga. Anara terduduk di tepi ranjang. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Tidak ada tawa kemenangan. Tidak ada rasa bahagia. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa, seolah beban yang ia pikul belasan tahun akhirnya terlepas. Racun dalam hidupnya akhirnya telah dibersihkan. Lalu, satu pikiran terlintas di benaknya. Bisik Anara. Lalu ayah bagaimana? Dia sendirian di rumah itu. Arga menggenggam tangan istrinya. Asistenku sudah di sana, menemani ayahmu yang sedang syok. Rumah itu sudah kosong, Anara. Air mata Anara menetes. Kasihan ayah, dia pasti malu sekali. Anara mengangkat wajahnya, menatap Arga dengan tatapan penuh permohonan yang kini bercampur tekad. Mas, ayo kita jemput ayah. Sekarang. Aku mau bawa dia pulang ke sini. Arga tersenyum. Aku sudah menyuruh Pak Udin menyiapkan mobil.
Perjalanan kembali ke gang sempit itu terasa sangat berbeda. Dulu, Anara datang diam-diam, diliputi ketakutan. Kini, ia datang di dalam mobil mewah suaminya, di pagi hari yang cerah, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seorang penyelamat. Saat mobil Arga berbelok di mulut gang, pemandangan yang tersaji begitu kontras. Warga masih berkerumun di depan warung Bu Ida, membicarakan kejadian semalam. Ketika mereka melihat sedan hitam mewah itu berhenti, bisik-bisik mereka terhenti. Pintu mobil terbuka. Arga keluar lebih dulu, gagah dan berwibawa. Ia lalu mengulurkan tangannya, membantu Anara keluar. Warga ternganga. Itu Anara, si babu dekil anak Dimas. Kini ia terlihat seperti seorang ratu, digandeng oleh pria yang luar biasa tampan dan kaya. Anara tidak mempedulikan tatapan mereka. Ia tidak peduli lagi dengan gunjingan dan hinaan. Matanya lurus tertuju pada rumah petak di ujung gang. Asisten Arga sudah menunggu di depan pintu yang kini terbuka lebar, seolah memuntahkan semua kesuraman di dalamnya. "Tuan, Nyonya," sapa asisten itu. "Pak Dimas ada di dalam." Kondisinya cukup terguncang. Anara menarik napas dalam. "Mas, tunggu di sini sebentar, ya. Biar aku yang masuk dulu." Arga mengangguk, menggenggam tangan istrinya memberi kekuatan. "Aku di sini. Tepat di belakangmu." Anara melangkah masuk ke rumah itu. Tempat di mana ia tumbuh dalam siksaan. Baunya masih sama, campuran apek, sisa makanan basi, dan kini, ditambah aroma keputusasaan. Ia menemukan ayahnya di sana. Terduduk di lantai dapur yang kotor, di tempat yang sama di mana Anara dulu biasa menyantap nasi garamnya. Dimas tidak berjongkok mencuci. Ia hanya duduk memeluk lutut. Bahunya bergetar hebat. Ia tidak terlihat seperti pria paruh baya, ia terlihat seperti kakek tua yang telah kehilangan segalanya. Sakit-sakitan, rapuh, dan sendirian. "Ayah?" panggil Anara lembut. Suara itu membuat Dimas tersentak. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya bengkak dan merah. Melihat Anara berdiri di sana, cantik dan bersih, rasa malu yang tak terhingga langsung menghantamnya. Ia tidak bisa menatap mata putrinya. Ia membuang muka, mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Jangan ke sini, nak," lirih Dimas, suaranya parau. "Pergi, ayah malu. Ayah kotor, jangan lihat ayah seperti ini." "Ayah?" Anara melangkah mendekat, berjongkok di hadapan ayahnya. "Nah." Dimas tiba-tiba berteriak, memukul-mukul dadanya sendiri. "Istriku, anak tiriku, mereka maling. Mereka ditangkap polisi. Ayah malu. Ayah malu. Ayah, no? Ayah gagal. Ayah gagal jadi suami. Ayah gagal jadi ayah." Isak tangisnya pecah. Ia menatap Anara, tatapan yang penuh penyesalan. Ayah salah, nak. Ayah salah besar sama kamu." Inilah kata-kata yang Anara tunggu selama lebih dari 10 tahun. Ayah tahu, ayah dibutakan cinta. Ayah biarkan mereka menyiksamu. Ayah diam saja waktu kamu tidur di gudang. Ayah diam saja waktu kamu makan seadanya. Ayah lebih milih mereka daripada darah daging ayah sendiri. Dimas meraih tangan Anara dengan jemarinya yang gemetar dan kotor. Dan puncaknya, ayah menjualmu, nak. Ayah menjualmu untuk bayar utang mereka. Ayah? Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Dimas bersimpuh, mencium kaki Anara. Ayah tidak pantas jadi ayahmu. Ayah pendosa. Ayah rela dihukum apa saja, tapi tolong maafkan ayahmu yang tidak berguna ini. Air mata Anara luruh. Ia melihat pria di depannya. Bukan lagi sosok ayah yang ia benci karena kelemahannya. Yang ia lihat kini hanyalah seorang pria tua yang hancur, yang telah menerima hukuman terberat atas perbuatannya, kesadaran dan penyesalan. Rasa marahnya sirna. Yang tersisa hanyalah iba. Anara menarik ayahnya agar berdiri. Ia memeluk tubuh ringkih itu. Tubuh yang dulu selalu melindunginya sebelum Riana datang. "Anara sudah maafkan ayah," bisik Anara. "Sudah sejak lama." Dimas menangis meraung di bahu putrinya.
melepaskan beban dosa bertahun-tahun. Tapi Anara nggak mau ayah tinggal di sini lagi, lanjut Anara, melepaskan pelukannya. Neraka ini sudah selesai, ya. Para iblisnya sudah pergi. Sekarang, ayah ikut Anara. Pulang. Pulang? Dimas menatap bingung. Kemana, nak? Ini rumah ayah satu-satunya? Tidak, sebuah suara dalam menyahut dari pintu. Arga melangkah masuk. Ia menatap Dimas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa hormat seorang menantu. Rumah ayah sekarang adalah rumah kami, kata Arga tegas. Dimas gemetar melihat Arga. Ia malu luar biasa. Ini adalah pria yang telah membeli putrinya. Ini adalah pria yang telah ia tipu dengan kondisi strokenya. Tuan Arga? Dimas menunduk dalam. Saya tidak pantas. Saya sudah. Ayah, potong Arga. Ia tidak memanggilnya, Pak. Ia memanggilnya, Ayah. Apa yang terjadi di masa lalu, biarlah berlalu. Yang saya tahu, pria di depan saya ini adalah ayah dari wanita yang paling saya cintai. Dan saya tidak akan membiarkan ayah mertua saya hidup sendirian di tempat seperti ini. Arga memberi isyarat pada asistennya. Bereskan barang pribadi Pak Dimas yang penting. Sisanya, tinggalkan. Kita pergi sekarang. Tapi, tuan tetangga? Persetan dengan tetangga, kata Arga. Ayo, ya. Dengan Anara di satu sisi dan Arga di sisi lain, mereka memapah Dimas keluar dari rumah petak itu. Warga yang masih berkerumun terdiam 1000 bahasa. Mereka melihat Dimas, si kuli panggul yang hancur, kini dipapah masuk ke dalam mobil paling mewah yang pernah mereka lihat. Dibawa pergi oleh putrinya yang dulu mereka hina sebagai babu. Ini adalah pembalasan paling telat. Bukan dengan teriakan atau hinaan, tapi dengan pembuktian. Di dalam mobil, Dimas hanya bisa menatap tangannya yang kotor di atas jok kulit yang bersih. Ia menangis dalam diam. Anara menggenggam tangan itu. Ayah akan sembuh. Kita akan rawat ayah. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Saat mobil mewah itu meninggalkan gang sempit untuk selamanya, Anara menoleh ke belakang. Ia melihat neraka masa kecilnya semakin menjauh, dan ia tahu, ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia kini melaju menuju masa depan yang cerah, bersama dua pria yang ia cintai. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana Anara menjemput ayahnya dari gang sempit itu. Musim telah berganti. Di istana Handoko, taman-taman kini bermekaran penuh warna. Aroma melati dan mawar terbawa angin pagi, masuk melalui jendela kamar utama yang terbuka lebar. Anara terbangun bukan karena alarm, melainkan karena usapan lembut di pipinya. Ia membuka mata dan mendapati Arga, suaminya, tersenyum menatapnya. Pagi, ratuku, bisik Arga. Ada yang tidak sabar ingin sarapan. Anara tertawa kecil. Pagi, Mas. Sepertinya bukan cuma aku. Tapi, dia, juga, jawab Anara, tangannya secara naluriah bergerak mengusap perutnya yang mulai sedikit membuncit. Kehidupan telah berubah 180 derajat. Anara yang dulu adalah gadis kurus yang tertunduk takut, kini telah bertransformasi. Ia adalah Nyonya Anara Wiratama, seorang wanita muda yang anggun, percaya diri, dan penuh wibawa. Cinta dan perlakuan Arga telah membuatnya mekar. Ia tidak lagi memakai baju lusuh warisan, ia kini mengenakan gaun-gaun sutra lembut yang dipilihkan suaminya. Tapi perubahan terbesar bukan hanya pada pakaiannya, melainkan pada sorot matanya. Tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya binar kebahagiaan dan ketenangan. Mereka turun bersama untuk sarapan. Di meja makan yang dulu terasa mengintimidasi, kini suasana selalu hangat. Pagi, ayah. Pagi, ibu, sapa Anara ceria. Bu Laras dan Pak Handoko tersenyum lebar. Pagi, sayang. Pagi, Arga. Dan di kursi di samping Pak Handoko, duduklah Dimas. Ayah Anara itu kini terlihat sangat berbeda. Ia tidak lagi kurus dan kuyu. Tubuhnya telah terisi, wajahnya bersih, dan ia mengenakan kemeja rapi. Setelah dibawa ke rumah Handoko, Arga segera memberinya perawatan medis terbaik untuk memulihkan kesehatan fisiknya yang merosot. Tapi obat terbaik bagi Dimas adalah penebusan.
Setiap pagi, ia kini menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku yang belum pernah ia sentuh seumur hidupnya, atau terkadang membantu Pak Handoko merawat koleksi bonsainya. Ia telah menemukan kedamaian. Pagi, Nak. Arga? Sapa Dimas, suaranya kini mantap. Ia tidak lagi menunduk malu. Ia menatap menantu dan putrinya dengan bangga. Bagaimana tidur ayah? Tanya Arga sambil menarik kursi untuk Anara. Nyenyak. Sangat nyenyak, jawab Dimas. Tadi ayah mimpi almarhumah ibumu, Nara. Dia tersenyum. Katanya, dia titip kamu. Hati Anara menghangat. Ibu pasti bahagia lihat ayah sehat sekarang. Sarapan pagi itu diisi obrolan ringan tentang rencana Arga membangun panti asuhan baru atas nama Anara dan rencana Bularas mengadakan pengajian syukuran. Di tengah obrolan itu, Anara tiba-tiba merasa sedikit mual. Ia menutup mulutnya pelan. Bularas, yang matanya jeli, langsung tersenyum penuh arti. Ada apa, Nara? Mual lagi? Pipi Anara merona. Arga tertawa kecil dan langsung mengambilkan segelas air hangat untuk istrinya. Sepertinya cucu ibu atau cucu ayah, kata Arga, melirik ke Dimas, sudah tidak sabar ingin menyapa. Dimas meletakkan sendoknya. Matanya berkaca-kaca. Jadi, benar, Nak? Anara mengangguk malu. Sudah jalan 8 minggu, ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Dimas tak bisa menahan air matanya. Kali ini, bukan air mata penyesalan, tapi air mata kebahagiaan murni. Ayah akan jadi kakek. Pak Handoko menepuk bahu besarnya itu. Kita akan jadi kakek, Mas Dimas. Bularas segera bangkit dan memeluk Anara. Sehat-sehat, ya, Nak. Ini adalah anugerah terbesar untuk keluarga kita. Anara memeluk ibu mertuanya erat. Ia akhirnya memiliki sosok ibu yang sesungguhnya. Malam itu, Anara tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamar mereka, menatap bulan purnama yang bersinar terang di atas kolam renang. Arga datang dari belakang, memeluknya dengan hangat, meletakkan dagunya di bahu Anara. Kenapa belum tidur, Ratu? Bisik Arga. Tangannya ikut mengusap perut Anara. Aku hanya sedang berpikir, Mas, jawab Anara. Semuanya terasa seperti dongeng. Rasanya baru kemarin aku tidur di gudang, kedinginan, dan bermimpi bisa makan ayam goreng. Arga tersenyum. Dan sekarang? Dan sekarang, aku berdiri di istana, dipeluk oleh pangeranku, dan di dalam diriku, ada calon pangeran atau putri kecil kita. Anara berbalik, menghadap suaminya. Mas, apa aku pantas mendapatkan ini semua? Arga menatapnya lekat. Ia menangkup wajah istrinya. Dengarkan aku, sayang. Jangan pernah bertanya seperti itu lagi. Kamu adalah wanita paling tulus, paling kuat, dan paling pemaaf yang pernah aku kenal. Kamu dinikahkan paksa denganku. Kamu mengira aku pria lumpuh yang tak berdaya. Tapi kamu tidak meninggalkanku. Kamu tidak menghinaku. Kamu merawatku. Kamu, lanjut Arga, memilih untuk berbakti dan ikhlas dalam penderitaanmu. Kamu pantas mendapatkan seluruh kebahagiaan di alam semesta ini, Anara. Kamulah yang menyelamatkanku dari sinismeku pada dunia. Kamulah yang membawa ayahmu keluar dari neraka. Kamu adalah berkah. Air mata Anara menetes. Arga menyekanya dengan lembut. Dan soal mereka? Kata Anara pelan. Riana dan Vika. Arga tahu siapa yang dimaksud istrinya. Mereka sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal. Mereka divonis 5 tahun penjara atas pencurian dan percobaan pemerasan. Mereka sudah bukan bagian dari hidup kita lagi. Mereka hanya masa lalu yang kelam. Anara mengangguk. Ia memejamkan mata, melepaskan sisa-sisa bayangan masa lalu itu. Ia teringat janjinya di malam sebelum ia menikah. Aku akan berbakti pada suamiku. Aku tak akan menyesal. Aku yakin Tuhan memberi jalan yang baik untukku keluar dari penderitaan. Dan kini, janjinya telah terwujud. Keikhlasannya telah berbuah manis. Ia tidak hanya keluar dari penderitaan. Ia mendapatkan sebuah kehidupan baru. Sebuah keluarga utuh yang mencintainya. Seorang ayah yang telah kembali. Dan seorang suami yang meratukannya. Aku mencintaimu, Mas Arga,
bisik Anara. Aku lebih mencintaimu, ratuku, balas Arga, sebelum mencium bibir istrinya dengan lembut di bawah sinar bulan purnama. Kehidupan Anara adalah bukti bahwa setelah malam tergelap sekalipun, akan selalu ada fajar yang terbit. Dan terkadang, fajar itu jauh lebih indah daripada yang pernah berani ia impikan. 5 tahun kemudian, suara tawa anak kecil menggema di taman belakang istana Handoko yang luas, bercampur dengan tawa renyah seorang kakek. Kejar kakek, Bima. Ayo, lari yang kencang. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, dengan mata setajam Arga dan senyum selembut Anara, berlari tertatih-tatih mengejar kakeknya. Anak itu adalah Bima Wiratama, buah hati pertama mereka. Dimas, yang kini rambutnya memutih seluruhnya namun wajahnya berseri-seri penuh kesehatan, tertawa lepas saat membiarkan cucunya menangkap kakinya. Hap, dapat. Kakek kalah, seru Bima. Dari teras marmer, Anara memperhatikan mereka. Ia kini tengah mengandung anak kedua. Tangannya dengan lembut mengusap perutnya yang membuncit, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Di sampingnya, Arga merangkul bahunya, menatap pemandangan itu dengan damai. Ayah terlihat sangat bahagia, Mas, bisik Anara. Dia pantas mendapatkannya. Kita semua pantas, balas Arga, mencium puncak kepala istrinya. Keluarga Handoko tidak hanya tumbuh. Ayah dan ibu mertuanya, Pak Handoko dan Bularas, kini menghabiskan sebagian besar waktu mereka sebagai kakek nenek yang memanjakan. Anara sendiri tidak hanya menjadi ratu di istananya. Dengan dukungan penuh Arga, ia kini memimpin Yayasan Pelita Anara, sebuah panti asuhan modern dan sekolah gratis untuk anak-anak jalanan, impian yang ia bangun dari masa lalunya yang kelam. Ia telah menemukan tujuannya, memastikan tidak ada lagi anak yang harus tidur di gudang atau makan nasi garam. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kontrakan sempit yang pengap, televisi butut menyiarkan liputan berita lokal tentang peresmian sekolah baru Yayasan Pelita Anara. Seorang wanita dengan wajah yang tua sebelum waktunya, kulitnya kusam dan tangannya kasar, menonton tayangan itu dengan pandangan kosong. Itu Vika. Setelah keluar dari penjara setahun lalu, kecantikannya yang dulu ia banggakan telah luntur. Tak ada pria yang mau mendekatinya. Ia kini bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pasar. Di sudut ruangan, Riana terbatuk-batuk di atas tikar tipis. Ia sakit-sakitan, stroke ringan telah menyerang sisi kiri tubuhnya. Ironis. Bu, lihat, desis Vika getir. Si babu dia membagikan uang di televisi. Riana hanya bisa mengerang. Penyesalan adalah racun yang menggerogoti mereka setiap hari. Mereka telah menukar berlian, Anara, dengan 50 juta yang lenyap dalam sekejap, dan kini mereka kehilangan segalanya. Kembali di taman istana, Bima berlari ke arah Anara dan memeluk ibunya. Ibu, tadi Bima menang lawan kakek. Anara tertawa dan menggendong putranya. Anak ibu memang hebat. Arga mengusap rambut Bima, lalu menatap istrinya. Di mata itu, ia masih melihat gadis tulus yang ia temui di atas ranjang pesakitan. Anara balas menatap suaminya. Ia teringat keputusasaannya di gudang sempit itu, kepasrahannya saat ijab kabul, dan ketulusannya merawat pria yang ia kira lumpuh. Ia mengira pernikahan itu adalah akhir dari segalanya. Ternyata, itu adalah awal. Keikhlasan yang ia tanam di tengah penderitaan, kini telah tumbuh menjadi sebuah taman yang indah. Taman yang dipenuhi cinta, tawa, dan kehidupan baru yang tak pernah berani ia bayangkan. Surga dunianya telah ia temukan, bukan karena pura-pura, tapi karena ketulusan hatinya.